Sesuai dengan namanya, sesi malam hari itu perkenalan. Perkenalan itu introduction, bahasa Inggrisnya. Ya, kita perkenalan dengan dunia HR. Jadi di 2 jam ke depan, POV yang dipakai itu sebagai seorang HR, bukan sebagai seorang kandidat, sebagai seorang HR. Ya, bagaimana seorang HR tuh melihat perusahaan, melihat karyawan, praktek-praktek HR dia yang harus dipraktekkan apa itu. Nah, malam hari ini akan kita bahas. Jadi bukan bukan apa namanya POV sebagai kandidat, Bu, tips interview dong, bukan sesi malam hari ini. Ya, itu POV sebagai HR. Nah, termasuk juga nanti ya langkah-langkah di sesi akhir nanti akan saya berikan bagaimana langkah-langkah nih sebentar teman-teman ya. Langkah-langkah supaya teman-teman semua ya mudah menjadi seorang HR tuh langkah dan step-stepnya apa saja nanti di sesi akhir ada. Nah, tapi sebelumnya kita akan membahas mengenai tema. Ya, di sini ada revolusi industri, ada revolusi organisasi, ada definisi HR, ya, ada evolusi praktek ke HRD-an, ada maturity model, framework, dan yang lain-lain. Kok bahasa Inggris semua, Bu? Iya, karena sumber sumber materinya bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa, nanti saya menjelaskan sederhana kok. Teman-teman bisa apa memahami dengan baik. Kalau bingung bisa disiapin catatannya ya. Jadi apa namanya buku sumbernya bahasa Inggris soalnya. Nah, kita akan mulai di situ. Dari sejak sejak awal, from the very beginning kita akan membahas revolusi industri. Kenapa, Bu? Kita kan mau bahas terkait HR. Ya. Kenapa kita perlu mengetahui revolusi industri? Ya, revolusi industri itu sebelum zaman Perang Dunia Kedua, tahun 1890-an. Sebelum sebelum 1900. Kenapa, Bu? Karena praktek ke HRD-an udah mulai sejak dulu. Coba deh teman-teman ingat. Ya, di SMP atau SMA saya lupa. Kalau pelajaran sejarah, ya membahas sejarah atau ekonomi mungkin ya, membahas terkait revolusi industri, teman-teman ingat nggak? Dulu teman-teman pasti tahu dengan istilah-istilah pekerja yang tidak manusiawi ya. Romusa, Romusa itu dikenalkan oleh Jepang, Rodi dikenalkan oleh Belanda. Itu kan apa sistem pekerja yang tidak manusiawi. Itu zaman dulu kala itu lazim, biasa terjadi. Nah, lalu terjadi revolusi industri. Di mana revolusi industri ini, kalau dulu yang Romusa sama Rodi itu kan semua orang bekerja pakai tangannya, nggak pakai alat kan. Ya, gali parit mereka pakai tangan, pakai cangkul, misalnya alat ya paling cangkul atau apa gitu. Ya, maksudnya tidak ada mesin atau tidak ada teknologi yang besar gitu kan. Jadi sumber daya manusianya banyak banget. Untuk membangun satu parit saja dibutuhkan ratusan orang yang bekerja di situ, gitu kan. Nah, lalu terjadi revolusi industri, di mana revolusi industri ini mulai muncul di Eropa, di Amerika, di Inggris, pabrik-pabrik yang berskala besar menggunakan mesin uap, gitu kan? Ya, revolusi industri itu kan, pakai mesin uap kan, batu bara dimasukin gitu kan. Nah, lalu berarti sudah pakai mesin yang berbeda. Kalau tadi awal mulanya itu cuman pakai apa? Pertangan manusia biasa gitu. Ini udah dibantu pakai mesin uap di revolusi industri 1.0. Sudah ada mesin di sini ya, steam power, kekuatan mesin uap. Sehingga apa namanya? Yang tadi awalnya tadi ya, si pekerja itu nggak membutuhkan skill khusus, cukup bisa mencangkul, menggergaji kayu ya dan macam-macam. Tapi begitu ada revolusi industri 1.0 yang kemudian mesin uapnya itu datang berduyun-duyun, manusia mau nggak mau belajar ya upskill untuk menguasai mesin uapnya gitu kan ya. Nah, lalu apa industri 2.0 berubah lagi yang awalnya mesin uap diganti lagi dengan mesin yang mass production. Mass production itu artinya bisa memproduksi itu secara massal gitu. Yang dulu di sini manusianya mungkin untuk memproduksi satu buah kotak itu membutuhkan 10 orang, di sini ya satu mesin bisa memproduksi 100 kotak. Tambah sedikit lagi manusianya. Manusia berubah lagi yang tadi itu belajar mesin uap jadi belajar mesin listrik yang berjalan seperti ini. Lalu berubah lagi industri 3.0 menggunakan otomasi ya, menggunakan komputer. Manusia belajar lagi kan, skillnya ditingkatkan lagi harus belajar komputer. Karyawan yang benar-benar kepake, karyawan yang pintar komputer karena sudah zamannya komputer gitu. Lalu berubah lagi industri 4.0 pakai Internet of Things. Sekarang segala sesuatunya sudah pakai internet. Jadi karyawan yang tidak bisa digantikan adalah karyawan yang paham internet, paham AI. Sekarang industri 5.0 kan AI, AI gitu. Nah, apa kepentingannya HR paham ini? Apa kepentingannya Anda sebagai seorang HR paham ini? Ya.
Yang ingin saya tekankan adalah generasi zaman itu berubah. Zaman itu berubah. Paham ya? Kalau dulu pakai mesin uap, ya cukup karyawan paham mesin uap tuh cukup. Tapi kalau sekarang no 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 no. Kalau sekarang harus tahu terkait internet, tahu terkait teknologi, tahu terkait AI gitu. Ya. Zaman berubah, manusia berubah gitu. Berarti Anda sebagai seorang HR itu harus paham nanti tipikal karyawan Anda itu dari zaman apa, dari zaman purba, zaman dinosaurus atau Gen Z, itu Anda harus paham gitu. Karena nanti prakteknya Anda tidak bisa membuat satu strategi untuk semua karyawan, nggak bisa Kak. Nggak bisa, karena karyawan Anda tuh macam-macam. Itu yang Anda harus pahami kalau Anda sebagai HR. Ya. Anda nggak bisa lagi ngeluh, aduh sekarang Gen Z itu susah banget diatur. Karena emang udah nggak zamannya diatur-atur mereka itu. Mereka tuh diajak diskusi, zamannya kayak gitu. Kalau karyawan kita yang milenial, yang kayak saya, gini ya, Gen Y atau baby boomer, ya, kalau atasan instruksi, bawahan nggak boleh nanya. Langsung harus dijalankan sami'na wa ta'na, pokoknya kayak gitu. Kalau Gen Z nggak bisa. Paham? Ya. Jadi nanti sebagai HR itu lebih wise, lebih bijaksana. Oh, generasi berubah, zaman berubah, berarti generasi berubah, berarti perilakunya berubah. Jadi Anda nggak bisa lagi ya memiliki mindset, ah, sekarang susah banget ngatur-ngatur orang boomer tuh, karyawan yang boomer tuh merasa mereka udah senior banget. Ya memang iya kan mereka hidup lebih lama daripada Anda. Atau mungkin Anda terus kemudian ngeritik Gen Z. Gen Z sekarang susah banget loh, diajak begini, begini, begini. Mereka kritis. Ya. Bahkan mereka sebelum interview aja mereka udah searching menggunakan AI, latihan udah menggunakan AI. Jadi Anda nggak bisa menggunakan strategi yang digunakan untuk karyawan baby boomers atau boomers ke karyawan Gen Z. Nggak bisa. Nggak usah jauh-jauh. Strategi yang digunakan untuk milenial digunakan untuk si karyawan Gen Z. Nggak bisa Anda. Karena generasi berubah, orangnya perilakunya berubah gitu. Paham di sini? Ya. Jadi saya sangat tidak setuju sekali kalau misalnya ada HR yang sedikit-sedikit ya ribut di threads, sedikit-sedikit ribut di Twitter, sedikit-sedikit ribut di LinkedIn. Aduh, interview Gen Z zaman sekarang yang padahal yang diinterview satu orang doang gitu. Satu orang kebetulan dia Gen Z, ya. Banyak nanya kebetulan si kandidat ini kebetulan banyak nanya ya HRD karena merasa udah jumawa, udah merasa tinggi. Saya kan HRD, saya yang menentukan masa depan Anda. Dia banyak yang nanya, di skip. Nggak usah. Ntar dia kerja banyak nanya, nanya tuh. Ya karena memang generasi Gen Z itu memang banyak nanya. Mereka butuh clarity, kejelasan. Beda generasinya. Beda dengan karyawan yang usianya 20, 30, 40 tuh beda perilakunya. Ya. Jadi Anda harus punya kebijaksanaan seperti ini. Tidak bisa memblaming satu generasi yang isinya 10 juta hanya karena mengundang kandidat satu biji doang. Lalu Anda memblaming satu generasi. Nggak bisa Anda. Nggak bisa. Ya. Nggak wise kayak gitu caranya. Ya. Kalau jadi HR berarti memang harus paham pengelolaan manusia lah. Anda mengelola manusianya ratusan, karena perilaku satu orang, Anda mau ngeblamingnya satu generasi. Gen Z itu satu generasi, Kak. Satu generasi itu 10 juta, 100 juta di Indonesia, di global berapa? Enggak. Ya. Itu salah satu sikap yang sangat-sangat disayangkan. Nggak bisa kalau jadi HR kalau kayak gitu. Anda harus paham karakter masing-masing generasi. Ya, nih. Susah juga ya Bu jadi HR. Ya, memang jadi HR begitu. Ya. Nanti kita akan mengelola orang, manusia gitu kan. Nah, dan juga kenapa teman-teman juga perlu paham mengenai revolusi industri, perkembangan organisasi, ya, mengenai sekarang, kondisi global sekarang, Anda nanti akan jadi tangan kanannya owner. Anda nanti akan jadi orang kepercayaannya direksi. Mereka nanti kalau mau buka cabang, tanyanya ke Anda. Bu Ana, kita tahun depan mau buka cabang 10. Kira-kira kemampuan karyawan kita seberapa? Itu nanti Anda yang ditanyain. Itu. Maka Anda perlu baca berita. Anda perlu tahu apa namanya perkembangan teknologi. Waduh, ada perang nih. Cina sama Amerika, mana kita barangnya impor dari Cina, pasti impor dari Cina naik nih harganya. Ya, impor naik, tiba-tiba direksi manggil, Bu Ana, kita mau PHK nih. Nah kan, bener kan? Nah, itu Anda udah bisa prediksi karena Anda melek. Ya kondisi global, kondisi nasional tuh Anda melek. Jadi kalau jadi HRD nanti itu sering baca berita. Sering baca update kebijakan pemerintah, omongan presiden itu mempengaruhi saham perusahaan Anda. Gitu. Karena nanti ada jadi tangan kanannya
apa namanya direksi. HR tuh di mana-mana jadi tangan kanannya direksi ya untuk mengelola manusia gitu. Anda juga harus paham jenis pekerjaan ini akan berkurang dan bertambah karena teknologi. Pak, kita nggak usah hire customer service banyak-banyak deh, Pak. Kenapa, Bu Ana? Lah kan kita udah pakai AI, Pak. Si Zahra. Tahun 2021, ya. Dulu saya pernah bekerja di satu perusahaan logistik di tahun 2021, CS-nya udah AI, Kak. Tahun 2021 loh ya. CS-nya udah AI, namanya si Zahra. Pakai jilbab ya. Si Zahra ini. AI dia, AI. Saya nggak perlu ngegaji si Zahra, cukup saya ngomong aja ke departemen IT, tolong dong bikinin yang kayak Zahra satu lagi. Jadi kita nggak perlu usul ke direksi, Pak, hire CS banyak-banyak dong. Loh kan udah ada AI, Bu Ana. Pak, kalau menurut tren ke depan, ini AI akan geser yang ini nih, Pak. Ya, tugas-tugas administrasi HR nih. Ini sebaiknya nanti kita investnya di teknologi loh, Pak. Kalau nggak ke saing nih sama kompetitor sebelah, gitu Anda udah bisa baca berita. Harus tahu implikasinya ke perusahaan. Tentunya ini apa namanya seiring dengan waktu. Bu, emang kalau HR baru emang bisa kayak gitu? Enggak juga sih, ya. Nah, yang saya ingin tekankan adalah teman-teman jangan menutup mata akan kondisi global, kondisi nasional, berita-berita, kebijakan perintah, jangan tutup mata. Itu nanti bisa jadi mempengaruhi perusahaan Anda. Tiba-tiba rekrutmennya di hold. Ya. Enggak jadi rekrutmen, Bu Ana. Kenapa? Omset kita untuk jagain bayar bonus bulan depan. Ya. Rekrutmen di hold dulu aja, semua rekrutmen di hold karena naiknya nilai dan naiknya cost ya karena plastik naik, BBM naik, ya tersiok-siok perusahaannya. Itu Anda harus paham, harus bisa memahami. Ternyata jadi HR itu nggak sesimpel itu ya, Bu. Enggak. Karena Anda nanti menjadi ujung tombak untuk mengelola manusia. Sering Anda nanti ditanyain, kira-kira kalau kita nge-PHK hari gini itu caranya gimana ya? Anda ditanyain tuh. Ini komposisi karyawan berapa persen Bu Ana? Oh, 50% Gen Z, 20% milenial, 10%-nya Gen Y. Anda harus bisa baca data itu. Terus menurut Bu Ana kebijakannya gimana ya? Ya kalau Gen Z mah kebijakan yang terkait dengan clarity kan. Pak, terkait dengan kejelasan. Contohnya gimana? Kontrak kerja jelas. Itu clarity, kejelasan. Ya. Karena dunia saat ini itu sudah masuk ke fase VUCA. VUCA itu apa? V-nya volatil. Volatil itu mudah menguap bahasanya. Volatil. Ya. Mudah menguap. Dunianya mudah menguap, maksudnya mudah berubah. Ya, mudah berubah. Uncertainty, ya, nggak jelas. Gitu. Tiba-tiba ada perang di sana, ya kan? Tiba-tiba di sana ada perang, di sana tiba-tiba ada apa, di sana tiba-tiba ada apa kan? Kita nggak tahu kan? Kemudian kompleks, ya kompleks karena sekarang dengan adanya internet kita bahkan bisa tahu berita Amerika. Kita bisa tahu berita Rusia, tahu sangat kompleks itu, ya ambigu, multiple perspektif. Satu potongan video saja, ya itu perspektifnya yang komen 100 orang yang komen, ya satu potongan video di Instagram saja, ya yang komen 100 orang, ada 100 perspektif di sini. Dunia kita udah kayak gini Kak sekarang, pasca pandemi, pasca COVID. Udah nggak bisa dipegang lagi gitu. Jadi Anda kalau jadi HR tuh jangan banyak ngeluh. Jangan banyak ngeluh. Bu Ana, pagi kita rapat. Siapa? Pagi rapat nih Bu Ana. Ya. Sesuai dengan apa perencanaan tahunan kita, tahun depan 2027 kita buka 10 cabang ya Bu Ana. Siapa? Catat Bu Ana, set, 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 buka 10 cabang. Wes. Dia selesai rapat, Bu Ana briefing sama timnya. Kita mau buka 10 cabang. Gimana tim rekrutmen? Gimana tim ini? Gimana tim ini? Dah. Sore harinya Bu Ana dipanggil lagi. Ya. Bu Ana, menurut data BI itu bisnis intelligence, teman-teman. Di perusahaan kami ada seksi terkait bisnis intelligence. Memata-matai kompetitor, namanya bisnis intelligence. Sore dia dipanggil rapat, Bu Ana. Bu Ana, kita ubah strategi. Kita agak sedikit agresif. Enggak 10, kita 15 buka cabang. 15, Pak? Iya, tadi pagi katanya 10, Pak. Iya, karena ini ternyata data dari kompetitor mereka udah ngerangsek market kita di area Papua, misal gitu, misalnya ya. Kalau Anda jadi HR, ya, jadi Bu Ana, nggak bisa lagi Anda ngeluh. Gimana sih hai direksi? Nggak bisa dipegang omongan, pagi katanya mau buka cabang 10, sore katanya mau buka cabang 15. Anda nggak bisa ngeluh kayak gitu, Kak. Karena dunia ini memang secepat itu. Gitu.
Kita tidak dalam kapasitas mengkritisi direksi. Kalau direksi udah instruksi, berarti mereka punya duit. Udah kita jalan aja. Jadi sebagai HR nggak perlu terus kemudian bikin status WA. Jadi ya, pagi katanya buka 10 cabang. Sore jadi 15 cabang. Aduh gimana nih? Nggak perlu andal baik kayak gitu. Nggak, kerja. Do attitude. Ya, memiliki sikap siap siaga terus. Ya karena memang dunia udah kayak gini. Makanya kalau sebagai HR, jadi kita harus punya visionary. Ya toh, kita visioner. Wah, apa namanya? Perusahaan saya itu kan import dari China, perusahaan yang sebelumnya. Import dari China. Cina. Ya, waktu ada COVID, Cina ditutup. Ambles nggak perusahaannya? Ambles perusahaannya omsetnya. Ya, waktu itu. Saya udah bisa baca situasi, pasti ujung-ujungnya PHK. Betul. Saya udah siapin data, karyawan, kinerja, dan macam-macam. Begitu direksi panggil, kita kayaknya butuh merumahkan orang. Saya udah punya petanya. Oh baik Pak, begini betul. Kok Bu Ana udah tahu? Ya udahlah, kan udah kebaca. Kayak gitu. Selalu ya. Selalu apa kebijakan perusahaan itu selalu kebaca. Karena mengikuti berita tadi gitu ya. Kemudian memberikan pemahaman, understanding, memberikan clarity, kejelasan dan agilitas, memiliki kelincahan ya. Lincah, pagi disuruh ngapain siap, suruh sore ngapain siap, asal tidak melanggar undang-undang, oke. Gitu. Ini membutuhkan kelincahan ini karena itu tadi HR itu nanti akan jadi tangan kanannya direksi, tangan kanannya owner ya. Jadi Anda nggak cocok teman-teman mohon maaf ya, mohon maaf teman-teman. Kalau teman-teman masih memiliki sikap yang menye-menye, sedikit-sedikit itu hard feeling, tahu hard feeling nggak? Hard feeling itu apa namanya? Ini hard feeling itu sedikit sensitif, diomongin di belakang langsung, kok gitu nilainya aku jelekin deh. Kok itu gajinya lebih tinggi daripada aku ya? Itu karyawan baru kok begini. Nggak bisa Anda jadi HRD, nggak bisa. Nggak bisa. Anda benar-benar murni dibutuhkan profesionalisme yang tinggi kalau jadi HR. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini masih terkait dengan VUCA. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Materinya masih banyak. Manusia berevolusi, industri berevolusi, dunia berevolusi. Bagaimana organisasi Anda? Itulah kenapa teman-teman itu perlu baca, perlu mengikuti berita. Begitu dunia berevolusi, ada perang, ada penjajahan, ya kan? Rupiah melemah. Efeknya ke Anda nanti. Efeknya ke organisasi, ya. Apa namanya? Organisasi pasti ngefeknya ke manusia. Manusia siapa yang lola? Kita sebagai HR. Pasti itu, efek banget pasti. Pasti itu. Nah, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Nah, sebagai HR, teman-teman nanti juga perlu pahami jenis industrinya. Kenapa? Industri yang berbeda, praktek ke HRD-nya berbeda. Bu Ana, saya mau protes, Bu. Kenapa, Bu? Saya dulu di perbankan, Bu, kerja sebagai HR, saya cuma masuk Senin sampai Jumat doang, Bu. Nah, terus, kenapa sekarang saya kerja di perusahaannya Bu Ana, saya masuknya Senin sampai Sabtu? Ya beda industri, Kak. Anda kerja di retail, HRD-nya kerja dari Senin sampai Sabtu, bahkan Minggu aja Anda lembur sebagai HR gitu loh. Beda industri retail itu bahkan SPG-SPG-nya hari Minggu kerja mereka, nggak libur. Mereka liburnya kalau nggak Selasa, Rabu, Kamis. Anda udah mending kerja Senin sampai Sabtu, Minggunya libur. Jangan disamain sama perbankan. Ayo beda jauh. Ya. Perbankan kan memang 5 hari kerja. Paham ya? Atau misalnya gini, Bu, kemarin saya kerja di perhotelan, saya dapat jasa servis, Bu. Ya, jasa servis atau service fee, gitu, bahasa Inggrisnya service fee. Jasa servis itu bahasa permenakernya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Kok di sini saya kerja di manufaktur nggak ada jasa servis ya? Beda industri, Kak. Beda kebijakan, ya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait jasa servis itu cuma untuk perhotelan sama F&B. Jadi Anda nggak bisa samain dengan yang ini, nggak bisa Anda ngelah-ngeluh gitu. Beda gitu ya. Jadi Anda yang lincah kerja di retail, ayo kerja di manufaktur, ayo kerja di perbankan, ayo apalagi kerja di pertambangan, ayo gitu. Karena yang kita hadapi sama-sama manusia, jadi nggak usah lagi membanding-bandingkan. Dulu saya kerja di sebelumnya kayak gini, kok di sini kayak gini, udah beda ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dah itu HRD prinsip. Oke, ya. Lalu lanjut lagi, Anda juga harus tahu skala industri, skala perusahaan yang Anda ikuti itu Anda harus melek. Bu, saya kerja di perusahaan sebelumnya, saya dapat bonus tahun 4 kali, Bu. Kenapa di sekarang nggak ada bonus, Bu? Lah Anda kerja di startup.
perusahaan yang baru start tuh berapa? Baru berdiri. Ya kalian udah ngomong bonus. Startup itu buat ngegaji karyawan bulan depan aja belum tentu ada. Skala industrinya beda. Anda harus pahami ini, makanya sebagai HR tuh nggak bisa pahitan saya lulusan ini, enggak kelas ikut kelas Anda, supaya Anda bisa jadi HR yang memang wise, bijaksana, semua orang tuh tertuju ke Anda nanti minta minta apa namanya minta pendapatnya tuh ke Anda. Anda nggak bisa menyamakan perusahaan skala kecil dengan perusahaan yang udah grup, Bu. Perusahaan saya sebelumnya kalau jalan-jalan ke Singapura, Bu, kok di sini cuma ke Bali doang. Ayo skala perusahaannya beda kok. Nggak bisa Anda banding-bandingin. Apalagi kalau Anda kerja di perusahaan yang UMKM. Bu, saya jadi HR nih, Bu. Kenapa? Masa gaji saya nggak ada UMR sih, Bu? UMR udah nggak ada ya, teman-teman. UMR itu udah nggak ada, tapi teman-teman mungkin apa familiarnya UMR. UMR ini sudah tidak dipakai sejak tahun 2020. Nggak ada. Sekarang bahasanya UMK. Ini teman-teman yang training HR staff besok saya ajari ya. Terus sekarang bahasanya UMK. Bu, saya kerja masa sebagai HR. HR itu kan gajinya UMK kan, Bu? Kenapa saya gajinya di bawah UMK? Lah emang perusahaannya gimana? Perusahaan keluarga sih, Bu. Terus ngelola minimarket dua doang. Ya itu UMKM. Kalau UMKM mah dilindungi undang-undang. Ngegaji di bawah UMK juga boleh. Gitu. Makanya harus paham skala industri, harus belajar aturan ketenagakerjaan, undang-undang ketenagakerjaan supaya teman-teman tuh bisa address tuh mengelola masalah sesuai, nggak asal lap-lap-lap gitu loh, ya, nggak asal langsung apa namanya reaktif gitu loh. Loh, kok gajinya di bawah UMK? Lah kan Anda UMKM, bro. Kalau UMKM mah sah-sah aja di bawah digaji di bawah UMK. Ada aturannya, ada undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang cipta kerja di mana-mana ada undang-undang. Ini skala industri. Jadi Anda nggak salah teriak nanti kalau udah paham terkait skala industrinya. Gitu. Nah, masuk, nah ini nanti sebenarnya harus langsungnya ke evolusi organisasi ya. Tapi kita masuk ke definisi. Oke. Tapi sebelumnya teman-teman saya sambil minum dulu ya. Yang saya jelasin bisa bisa dipahami nggak teman-teman? Boleh ketik di room chat ya. Teman-teman paham nggak dengan yang saya jelaskan? Karena materinya apa namanya dalam bahasa Inggris ya. Semoga aja bisa dipahami penjelasan saya ya. Sambil saya minum ya. Bisa paham? Mm-mm. Masih aman? Aman? Paham ya? Nah, oke. Kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi. Ya, kita masuk ke definisi. Sebenarnya, ya, HR itu kan bahasanya human resources, ya kan? HR itu kan kependekan dari human resources. Bahasa Indonesianya sumber daya manusia, SDM. Bahasa Inggrisnya HR, human resources. Apa itu sumber daya manusia? Apa itu human resources? Ya. Human resources atau sumber daya manusia adalah a set of people, sekelompok orang, people who work, sekelompok orang yang bekerja. Sekelompok orang yang bekerja di organisasi, sektor bisnis, industri, atau ekonomi. Itu berarti Anda sumber daya manusia, ya, alias human resources atau HR. Sekelompok orang yang bekerja di organisasi, sektor bisnis, industri, atau ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi. Bu, saya udah dapat kerjaan nih, Bu. Oke, kapan Kak? Barusan. Oh, gimana gimana? Jadi apa? Saya sementara ini bantu apa namanya di CFD Bu, di Car Free Day, bukanya setiap hari Minggu. Ya, saya sebagai barista di sana kan buka buka tenan kopi. Berarti si apa si karyawan si dia ini sumber daya manusia bukan? Ya, human resources bukan? Iya, karena dia bekerja di salah satu kegiatan ekonomi. Apalagi Anda-Anda ini yang nanti yang bekerja di perusahaan swasta, bekerja di instansi pemerintah, bekerja sebagai apa namanya ASN itu apa? Bahasa kepanjangannya, ya. Ya ASN, misal Anda ini sumber daya manusia dimanapun Anda berada, mau di perusahaan swasta, mau di BUMN, Anda sumber daya manusia. Nah, siapa yang mengelola sekelompok orang yang bekerja di organisasi ini? Kita, ya, kita, profesi kita. Nah, departemen HR sering ya,
sering disebut Departemen HR itu adalah Human Resources Department. Nah, profesi yang mengelola orang-orang ini itu namanya ya staf HR ya atau HR staff bisa ya atau staf SDM, supervisor HR, manajer HR. Kalau saya tadi kan saya HR manager atau manajer HR. Nah, itu berarti adalah profesi yang mengelola sumber daya manusia ini. Tergantung apakah level Anda staf, supervisor atau manajer. Ya. Jadi sekelompok orang yang bekerja di satu organisasi, mereka perlu dikelola. Ya, mereka perlu dikelola. Gitu. Dikelola itu apa? Diatur, ditata, diarahkan, dimotivasi, itu dikelola. Ya, dikelola. Nah, ini serunya teman-teman. Kenapa saya bilang seru? Karena di Indonesia masih pakai teori lama. Kita masuk ke Human Resources Practices Evolution, evolusi praktek ke HRD-an. Evolusi itu berarti perkembangan. Ya, ini kan evolusi berarti perkembangan. Perkembangan secara teori. Secara teori, praktek ke HRD-an itu berkembang. Berkembang kan generasi berubah. Zaman berubah kan kita nggak bisa pakai apa teori Romusa zaman sekarang. Teori Rodi zaman sekarang. Dek, kamu kan masih karyawan baru. Iya, Bu Ana. Ya udah kamu kerja kan sampai jam 4 sore. Iya, Bu Ana. Kamu kalau lembur nanti nggak kita bayar karena itu loyalitas karyawannya. Kok zaman sekarang masih kerja Rodi sih Bu Ana? Bu Ananya sensi. Ya padahal bener. Ya, dia kerja sampai jam 4 sore, tapi lembur nggak dibayar. Katanya lembur dibayar, namanya loyalitas. Itu kan kalau nggak kerja Rodi apa namanya? Ya, Romusa mungkin ya, beda. Salah. Ya kan? Nah, itu udah nggak cocok dipraktekkan di zaman sekarang. Karena saat ini ya, karyawan baru tuh rata-rata Gen Z dan mereka apa namanya kritis-kritis gitu. Ya. Kenapa Bu Ana tahu? Ya karena banyak yang tanya ke saya, Bu. Kalau misalnya saya masuk ke perusahaan di mana lembur tidak dibayar, bisa dilaporkan ke Disnaker nggak, Bu? Gitu rata-rata nanyanya. Padahal banyak banget di Indonesia ya. Di Indonesia ini banyak sekali perusahaan yang lembur itu katanya loyalitas. Padahal enggak. Karena apa? Masih menggunakan teori lama. Teori yang pertama kali dipakai ya untuk mengelola manusia itu namanya personel management. Manajemen itu mengelola, personel itu manusia. Personel manajemen ini praktek ke HRD-an yang fokus pada administratif aja. Yang penting pagi jam 8 pagi absen, absen cek log karyawan. Ya, yang penting karyawan pagi jam 8 absen. Kerja pulang jam 4 sore. Udah itu aja. Fokus pada administratif. Nah, kalau perusahaan menggunakan teori personal management ini, nggak peduli. Oh, itu si Joko udah kerja 5 tahun, kok skillnya nggak naik-naik ya? Nggak peduli, Kak. Nggak peduli. Ya. Itu si Kiki kok udah sakit 5 hari, nanti yang apa namanya? Yang ngerjain kerjaan dia siapa ya? Nggak peduli. Nggak ada sentuhan humanisme di situ. Ya. Alias apa? Manusia itu cuma dianggap barang aja. Ya. Cuman yang penting apa jam 8 pagi check in, ya clock in, check in sorry, clock in, jam 4 sore clock out, pulang dia. Tanggal 1 gajian, udah saya nggak peduli motivasi karyawan kayak gimana, nggak peduli saya. Dia pinter apa nggak peduli. Tingkat pendidikan yang nggak naik-naik nggak peduli, skillnya tumpul nggak peduli saya. Sebagai HR itu masih pakai personal management. Makanya HRD yang masih menggunakan teori personal management jumawa jumawa sombong-sombong loh kan saya nggak gaji kamu izin Bu Ana saya mau tanya untuk potongan ini gimana kamu ikut aja kalau sebagai karyawan nggak usah nanya-nanya apakah saya bisa minta slip gaji nggak usah diminta ya kayak nggak percaya aja sama kita ya udah besok kamu langsung resign aja gitu tuh HRD-nya ini ibarat ya, ini ekstrimnya kayak gitu ya teman-teman ya ekstrimnya kayak gitu ada kayak gitu ada barusan kemarin Bu, saya menanya terkait gaji saya, besoknya saya disuruh resign, Bu. Ada, banyak yang kayak gitu ada ternyata. Berarti si HRD-nya masih pakai personal management, ya. Dia tidak humanis, jumawa, sombong. Saya kan HRD, saya yang menentukan loh kamu nanti itu akan gajian seterusnya apa enggak. Sombong. Ini berarti masih pakai apa namanya teori lama tuh, merasa bahwa karyawan tuh harus tunduk patuh sama dia, padahal enggak. Padahal HR ya, HR manager, staff HR, supervisor HR kan karyawan juga sama-sama posisi karyawan, tapi sikapnya tuh jumawa. Ya karena masih pakai teori lama, Kak. Teori lama ini yang udah nggak relevan ini.
Nah, lalu teorinya berubah, naik lagi tuh, ya, menjadi lebih baik. Oh, sekarang udah nggak cocok nih pakai personal management. Kita pakai teori human resources management. Mengelola, manajemen itu mengelola, resources itu sumber daya, human itu manusia. Nah, manusia yang bekerja itu dianggap sebagai sumber daya, key resources. Sumber daya itu ada berapa, teman-teman? Banyak ya. Sumber daya itu ada man, manusia, ya, sin, itu kan sumber daya ya, sin. Material, bahan-bahan, ya, metode, mesin, material, metode, M satunya lagi apa ya? 5M, lupa saya. Mesin, material, metode, money, uang. Itu kan sumber daya tuh, ya kan? Ini kan semuanya sumber daya kan? Oh Bu, berarti manusia itu sumber daya Bu? Ha, sumber daya. Nah, ini teman-teman, ya. Human Resources Management itu mempercayai bahwa manusia itu sebagai sumber daya sehingga dijaga jangan sampai habis. Kenapa dijaga jangan sampai habis? Jangan sampai habis itu maksudnya jangan sampai resign. Jangan sampai resign karyawannya. Karyanya dijaga jangan sampai resign. Kenapa Bu Ana gini gini? Ini teman-teman lihat ya. Sumber daya yang lain ya. Money, duit. Kompetitor bisa jadi punya modal lebih gede dari perusahaan kita. Iya kan? Bisa disaingi kan? Bisa. Money ini bisa disaingi ya. Metode, sistem, ya, SOP SOP gitu ya. Job desk bisa disaingi sama perusahaan kompetitor, bisa. Tinggal copy paste aja mah sekarang metode itu yang dipakai ya kan. Metode Kaizen, metode apa semua kan bisa di copy paste kan. Nah, material apalagi material, bahan baku dari Cina. Kompetitor beli bahan baku dari apa namanya Vietnam, lebih murah, lebih bagus gitu kan. Material bisa disaingi. Ya. Ini bisa disaingi, ini bisa disaingi, ini bisa disaingi. Mesin, wah kita bulan ini baru beli mesin yang robot pakai AI. Bulan depan kompetitor udah beli yang lebih canggih lagi. Bisa disaingi? Bisa. Tapi karyawan yang loyal, ya, kinerjanya bagus, motivasinya bagus, kompetitor nggak bisa niru. Teman-teman tahu Bang, ya perbankan sekarang. Ya, antara ini saya sebut merek untuk contoh saja, tidak mendiskreditkan tidak. Antara BCA dengan BRI pelayanannya bagus mana Kak? Antara BCA dengan BRI pelayanannya bagus mana? Sekarang saya tanya, antara BCA dengan BRI pelayanannya bagus mana? Kenapa BCA? Kenapa BCA? Karena manusianya dibentuk sedemikian rupa, nggak bisa ditiru BRI. Padahal sama-sama perbankan. Ya, sama-sama perbankan kan? Itu kekuatan manusia tuh kayak gitu. Contohnya, satpamnya aja pinter, ramah dia, iya kan? Itu kekuatan manusia itu di situ. Jadi teori human resources management ini itu ya, itu mereka sadar bahwa manusia ini sumber daya yang nggak main-main. Ya, karena sumber daya yang lain bisa ditiru kompetitor. Kalau manusia kagak, maka dijagalah jangan supaya resign. Maka kalau di sini teori human resources management ini kayak gimana? Udah nggak ada lagi isu mengenai upah tuh udah nggak ada lagi isu sudah diupah sesuai. Udah nggak ada lagi isu terkait waktu kerja ya. Waktu kerja jam 4 sampai jam 4 sore, jam 4 sore pulang, lebih dari jam 4 sore lembur, dibayar lemburnya gitu loh ya. Udah nggak ada lagi isu terkait cuti tahunan ya. Cuti tahunan dapat 12 hari bisa diambil sewaktu-waktu. Udah nggak ada isu lagi kayak gitu. Ya. Itu human resource management supaya apa? Karyawannya loyal gitu. Karyawannya loyal nggak pindah-pindah gitu. Tuh, ya. Nah, lalu ternyata karyawan yang loyal aja nggak cukup, ya nggak cukup. Lalu ada teori naik lagi namanya human capital management. Human capital management itu artinya apa? Menganggap manusia itu sebagai aset. Capital itu aset, teman-teman. Capital itu aset. Kalau aset itu berarti harus dikembangkan. Hmm. Jadi karyawan itu nggak cukup gajinya sudah tinggi, waktu kerja oke, dapat cuti tahunan, dapat bonus, tapi dia nggak disekolahin, nggak ada jalur karir. Nah itu kita udah mulai, wah ini harus disekolahin nih. Nah makanya yang menggunakan teori human capital management itu pasti sudah ada jalur karir. Ya, jalur karir. Kalau di human resources management ini mungkin masih ada tuh, misalnya jadi admin 5 tahun, nggak ada naik-naik, tuh admin terus itu masih ada. Tapi kalau human capital itu udah ada polanya. Ya. Jalur karir berbentuk heksagonal, jalur karir berbentuk beehive. Beehive tahu teman-teman? Sarang lebah itu ada teori-teorinya. Misal.
Ya, itu makanya udah pakai human capital management. Jadi karyawan itu dipinterin, nggak cukup dikasih yang supaya mereka loyal, tapi juga dikembangkan alias dipinterin. Makanya kalau perusahaan udah pakai teori human capital management, maka ya dia program pelatihannya jalan. Program pelatihan karyawannya jalan, program pendidikan karyawan jalan, program kinerja jalan. Itu pasti udah pakai human capital management. Dah bagus berarti. Ya. Nah, ternyata teorinya nggak cukup lagi, ya, nggak cukup di apa namanya sekolahin lagi. Karyawan itu butuh dianggap sebagai partner. Nah, maka muncul teori human resources business partner. Kalau business partner ini artinya apa? Semua kebutuhannya dipenuhi dan didengar dan didengar. Nah, caranya gimana, Bu? Caranya, ya, Human Resources Business Partner ini selalu ada HR di setiap departemen itu ada. Atau di setiap area ada Human Resources HRD-nya tersendiri. Ada HR representatif. Nah, itu berarti udah pakai teori ini, Kak. Human Resources Business Partner. Contohnya gimana? Contoh perusahaannya udah gede banget. Karyawannya 10.000. Ya. Ada HRD di pusat, di Jakarta. Tapi di area Jawa Timur ada HR representatifnya. Di area Jawa Tengah ada HR representatifnya. Di DIY ada HR representatifnya. Nah, itu udah pakai teori Human Resources Business Partner, Kak. Kenapa? Supaya kebutuhan-kebutuhan mereka, ya usul-usul mereka itu nggak kelamaan dulu ke Jakarta, nggak. Tapi ke HR representatifnya ini. Nah, HR representatifnya inilah yang ngurusi upah, waktu kerja, cuti tahunan, pelatihan gitu. Nah, itu human resources business partner. Jadi lebih lebih apa namanya cepat lagi tuh keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan tuh lebih cepat lagi. Itu pakai human resources business partner. Nah, ternyata ada teori lagi yang terbaru yaitu strategic human resources. Artinya apa? HR dianggap sebagai partner strategik. Kalau partner strategik ini artinya apa? Perusahaan tidak akan jalan sebelum kalau ini ya, perusahaan tidak akan jalan sebelum sebelum ya melihat strategi manusianya. Ibarat kata perusahaan ini ya, perusahaan ini sangat tergantung sama manusianya. Kalau tadi mungkin di teori-teori sebelumnya manusia yang tergantung perusahaan. Manusia yang tergantung perusahaan. Artinya saya cari kerja di perusahaan ini, Bu. Saya cari makan di perusahaan ini, Bu. Nah, kalau strategi HR itu kebalik, Kak. Perusahaan yang tergantung ke manusia. Ini biasanya kalau strategi HR itu sudah ada direktur HR-nya. Biasanya perusahaannya udah ada direktur HR-nya itu pakai strategi HR. Perusahaan tidak akan maju, tidak akan ketok palu strategi setahunan, strategi 5 tahunnya sebelum strategi manusia masuk. Sebelum strategi manusia masuk. Jadi selalu ada misalnya perusahaan mau buka apa, manusianya bagaimana dulu gitu. Jadi mereka nggak akan maju, nggak akan jalan sebelum manusianya ngomong dulu, sebelum yang ngelola manusia ngomong. Ini strategik HR. Nah, kalau di Indonesia gimana Bu? Kalau di Indonesia teman-teman ya masih banyak yang pakai ini ya ini. Ini tuh udah tinggal dikit tuh ini. Itu tinggal dikit kok, tapi masih ada. Nah, sekarang di Indonesia tuh pakai yang ini sama yang ini yang banyak kan. Yang ini sedikit. Jadi kayak gini. Gini teman-teman, kayak kurva normal gini ya. Yang personalia itu gini. Yang pakai IHC sama human resource itu segini. Yang pakai HRBP sama direktur HR tuh segini, sedikit ya. Yang apa perusahaan yang sekitar 25%, ini 25%, ini 50%. Pakai kayak kurva normal gitu. Jadi kebanyakan sebagian besar perusahaan tuh pakai yang ini sama yang ini. Terus gimana Bu yang masih pakai personal management? Ya harus upgrade HRD-nya sekolah lah. Kalau nggak sekolah ikut kelasnya Bu Ana supaya tahu ya bahwa praktek ke HRD-nya itu tuh sudah tidak relevan dengan zaman. Ya, udah harus switch lah ke sini lah. Ya, jangan apa namanya mentang-mentang HR kemudian jumawa ke karyawan. Nah, sama-sama karyawan, HRD kan karyawan bukan owner. Ya kali kalau HRD-nya ownernya ya beda ya, gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk lagi ya, teman-teman, masih konsep ya. Evolusi organisasi ya. Tadi ini masih nyambung dengan skala industri sebenarnya. Industri seberapa besar perusahaan Anda, skala perusahaan Anda itu ngefek ke program kerja HRD. Ya, paham ya ini ya. Nah, contoh ya, contoh. Organisasi itu mirip kayak manusia. Makanya evolusi organisasi itu mirip dengan tumbuh kembang manusia ya. Contoh ini.
Perusahaan skala introduction ini, teman-teman. Skala introduction itu perusahaan yang baru perkenalan, ya. Ini biasanya 0 sampai 5 tahun tuh skala introduction tuh, ya. Usianya baru 0 sampai 5 tahun. Anak-anak kalau manusia, ya. Kalau perusahaan itu startup, perusahaan baru muncul, nah itu fase introduction. Nah, di sini secara teori HR fokus atau fokus HRD itu di bagian staffing. Staffing itu rekrutmen, teman-teman. Rekrutmen. Kenapa? Karena Anda sebagai HR dituntut mencari staff atau melakukan rekrutmen manusia-manusia atau karyawan yang membantu perusahaan nanti supaya perusahaannya growth, supaya perusahaannya berkembang. Fokusnya di rekrutmen pasti. Itu yang terbesar. Gitu. Rekrutmen fokusnya. Nah, makanya kalau teman-teman semua kerja di startup itu jangan teriak-teriak, Bu, kok di sini saya kerjanya kok double-double ya, Bu? Ya karena Anda masih introduction, Kak. Karyawan yang dikelola masih kecil sedikit. Maka Anda itu jadi HR juga iya, jadi sekretaris juga iya, jadi admin kadang-kadang. Ya. Satu orang itu bisa mengemban 2, 3 job desk. Karena apa? Tugas satu posisi itu sedikit. Ya karena memang masih introduction. Ya. Arus kerjanya itu masih sedikit. Ya beban kerjanya itu belum banyak. Makanya di fase introduction ini sangat lazim sekali satu orang, satu posisi itu dibebankan 3 job desk. Ya. Karena satu job desk aja sedikit beban kerjanya tuh. Ya kan yang dikerjain belum banyak Kak, orang perusahaan juga belum gede, gitu loh. Ya. Dan itu memang lazim terjadi dan tidak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kan beban kerja itu bisa ditumpuk asal tidak lebih dari 100% beban kerja itu kan. Tuh, makanya dia jangan salah teriak tuh ini fase introduction sangat wajar sekali gitu. Nah, kalau perusahaan udah growth ya, 5 tahun, kemudian naik dia 6, 7, 8, sampai usia 10, sampai 15 tahun gitu, fase-fase growth, fase-fase perusahaan growth itu mulai nambah cabang, ya. Misalnya pusatnya di Jakarta, terus nambah cabang di Batam, nambah cabang di Jawa Tengah, itu mulai growth tuh, mulai berkembang growth itu. Kalau di apa namanya, di manusia ya namanya remaja ya, gitu. Tapi apakah udah punya duit? Belum. Perusahaan yang growth ini udah punya duit tapi dikit. Nah, makanya dia punya budget untuk training. Kenapa? Ada karyawan yang udah ikut dari awal, masa kerjanya udah 5 tahun, 6 tahun, maka ada program training. Juga masih fokus di rekrutmen kayak gitu. Ini jangan teriak masalah bonus kalau di sini, Kakak. Ya, belum ada budget mereka. Bu anak, saya kan apa di perusahaan sebelumnya udah ada bonus, kok di perusahaan ini belum? Ya, karena perusahaannya masih growth, masih tumbuh, berarti masih nabung. Dia secara finansial belum belum terlalu stabil sekali. Untuk ngegaji karyawan sudah aman, untuk operasional sudah aman, tapi dia untuk apa hal-hal yang sifatnya investasi belum, investasi investasi ke manusia belum, investasi ke sarana prasarana belum. Gitu. Ya, gitu. Nah, tahapan selanjutnya adalah mature. Mature ini adalah usia perusahaan yang udah lebih dari 20 tahun, 25 tahun. Nah, itu udah dewasa tuh. Nah, kalau mature, dewasa, ibarat kata manusia, mereka udah kerja, udah punya duit sendiri. Kalau perusahaan, mereka udah punya duit atau secara apa finansial sudah stabil. Sehingga fokusnya di kompensasi gitu. Charter satu pesawat untuk terbang ke Singapura. Karyawan yang base employee diumrohkan, bonus setahun 2 kali, setahun 3 kali. Nah ini nih perusahaannya mature, cocok gitu. Ya. Maka fokus HR-nya adalah terkait kompensasi dan benefit. Karyawan-karyawan dipromosikan sebelum dipromosikan disekolahi dulu yang D3 ke S1, yang S1 ke S2, bahkan S2 sampai S3 ke Amerika. Ini perusahaan-perusahaan mature tuh. Tuh, ya. Di sini sudah ada direktur HR, sudah ada perencanaan HR, sudah pelatihan, sudah bagus sekali, jalur karir sudah sangat tertata. Nah, ada juga perusahaan tuh yang decline turun, ya decline tuh turun. Itu perusahaan-perusahaan yang omset turun. Enggak, perusahaan-perusahaan garment sekarang kan turun semua tuh Kak. Ya, kesaingan sama impor Cina. Perusahaan media kan sekarang PHK, ya PHK massal ya. Apa Trans TV, RCTI, RCTI pada kenal nggak RCTI? Ya, sekarang udah jarang banget kan nonton TV karena media itu turun tuh termasuk yang decline. Itu PHK besar-besaran. Sehingga kalau teman-teman jadi HR di sini itu fokusnya di change management, ya, mengelola konflik
atau krisis ya, karena bisa jadi teman-teman nanti diminta untuk mem-PHK cabang sana ya, meleburkan cabang sini dengan cabang sini gitu. Tuh, fokusnya beda-beda. Jadi kenali perusahaan Anda itu di tahapan yang mana ya. Bu, bisa nggak Bu? Kok mungkin terjadi nggak Bu? Kalau misalnya perusahaannya udah level mature ya, dia udah 25 tahun, hampir 30 tahun, tapi kompensasinya masih amburadul. Bisa, bisa jadi. Ini teori ya teman-teman. Yang saya sampaikan ini teori. Kalau teori berarti idealnya atau optimalnya. Ada yang sesuai dengan teori, ada yang tidak di lapangan. Tapi maksudnya teori ini teman-teman gunakan nanti supaya teman-teman bisa melihat tuh perusahaan yang teman-teman ikuti itu seperti apa kan gitu. Jadi Anda bisa melihat lebih wise ya, lebih bijaksana. Oh, perusahaan yang saya ikuti mah startup. Ya. Jadi palu gada pasti di sini saya sebagai HR ngerekrut juga iya, bikin job desk semua posisi iya, melakukan penilaian karyawan semua karyawan juga iya. Nah, Anda di introduction, Anda bisa lebih wise melihat tuh, jadi nggak mudah mengeluh karena Anda tahu nih evolusi organisasinya. Iya, oke, kita lanjut dulu, kita lanjut dulu. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ternyata masih ada satu teori lagi sebelum kita masuk ke HR framework ya teman-teman. Ada satu teori lagi terkait kematangan HR. Maksudnya gimana Bu? Praktek ke HR-dian itu ada level kematangannya. Secara teori ya ada 4 level ini menurut Deloitte ya. Deloitte itu Big Four ya. Big Four itu artinya perusahaan konsultan terbesar di dunia menggunakan teori. HR Resources Maturity Model, model kematangan HR itu ada level 1, level 2, level 3, level 4. Maksudnya gimana, Bu? Scaffolding, naiknya itu bertahap. Ya. Level 1 itu praktek ke HRD untuk compliance driven. Compliance driven itu artinya apa? Semua praktek ke HRD itu diusahakan untuk patuh undang-undang dulu. Terkait dengan gaji diusahakan patuh dengan undang-undang ketenagakerjaan. Terkait dengan lembur waktu kerja diusahakan patuh dengan undang-undang. Terkait terkait dengan hak dasar karyawan BPJS, cuti tahunan, THR, itu manajemen dan departemen HR struggle berusaha untuk sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Itu level 1. Bu, berarti kalau perusahaan saya ya upahnya juga amburadul, lembur juga nggak sesuai undang-undang, THR juga nggak sesuai undang-undang, itu level 1 ya, belum level 1 malahan, level setengah mungkin ya, karena belum belum sesuai dengan undang-undang, maka berarti masih di sini Anda, itu. Ya, ini sesuai dengan, ini memenuhi hak dasar karyawan sesuai dengan undang-undang, itu level 1, itu nomor 1 ya, level paling bawah itu. Ya. Level paling bawah harusnya itu. Nah, ini biasanya di perusahaan yang introduction tuh gini. Ya, di level introduction tuh fokus di level 1 dulu. Lalu kalau level 1 sudah dipenuhi, waktu kerja udah nggak ada isu, THR udah nggak ada isu, BPJS udah nggak ada isu, baru naik ke level 2. Level 2 ini sudah ada fundamental HR service. Artinya apa? Sudah mulai ada program-program HR. Ada program pelatihan walaupun baru sedikit-sedikit gitu kan. Udah pakai sistem ya. Some automated talent system sudah pakai sistem. Yang awal mulanya absennya pakai apa joglokan ini udah pakai mesin. Nah, kayak gitu-gitu ya. Nah, contoh kayak itu udah ada program kecil-kecilan ya. Itu level 2 dengan catatan level 1 udah selesai dulu gitu. Nah, kalau level 2 sudah mulai para leader udah mulai paham posisinya gitu ya. Walaupun masih ada yang ngeyel, para leader ini ya diminta untuk ngelatih mereka masih ngeyel, tapi sudah ada program pelatihan udah ada, program penilaian kinerja udah ada, masuk ke level 3. Level 3 ini sudah masuk strategik HR departemen. Di sini sudah mulai otomasi ya. Penilaian kinerja udah pakai KPI, ya udah pakai OKR, penilaian kinerja mah ya. Lalu apa? Absen udah pakai HRIS, sudah pakai sistem. Nah, contoh kayak gitu. Nah, ini sudah oke ya, setiap setiap leader departemen udah paham dengan apa peran mereka, sudah dibantu dengan otomasi sistem, masuk ke level 4. Level 4 ini yang strategik HR tadi. Strategi yang sudah ada direktur HR. Di sini HRD ya itu satu departemen yang sangat kuat di perusahaan. Yang tadi saya bilang ya perusahaan tidak akan jalan kalau orang dari HR belum bicara, belum ngomongin strategi. Nah itu itulah. Nah ini idealnya. Ya. Jadi kalau teman-teman semua atau owner atau direksi perusahaan teman-teman semua lompat-lompat itu nggak akan optimal. Contohnya gimana? Contohnya gini. Teman-teman semua kerja di startup.
di level satu ya. Terkait gaji masih eh, apa kadang gajian kadang enggak ya. THR wallahu alam bisawab. Lembur dihitung loyalitas, misal gitu. Lalu direksi atau owner bilang ke HRD-nya, Bu Ana tolong dong dibikinin KPI. KPI itu di sini Kak, di level 3. Di level 3. Kan sering kayak gitu kan. Ya, folder-folder startup yang masih muda itu kan mereka idealis-idealis kan. Kita langsung bangun KPI aja ya. Padahal level satu masih banyak PR. Di sini masih banyak PR nih. Nah, apa yang terjadi? Nggak optimal. Kenapa nggak optimal? Karena memang tidak sesuai harusnya dari level satu ke level 2 dulu atau level satu dipenuhi dulu. Ini yang terjadi di tempat kami. Kami masih di level satu, tapi owner bikinin KPI dong, Bu Anak level 3. Saya udah sampaikan, Pak, level satu belum selesai. Kalau Bapak memaksa KPI nanti nggak optimal. Nggak apa-apa. Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Karyawan tidak patuh. Kenapa? Mereka lapar, Kak. Bagian upah mereka masih ada PR, THR masih PR, lembur masih PR, karyawannya dalam kondisi tidak dicukupi, ya, disuruh mikir KPI, ya nggak mau lah. Yang ada karyawannya kayak gini, aduh Bu Ana, mending daripada usul terkait KPI, mending lembur kita itu mau diusulin dulu, mending gaji kita tuh diusulin naik Bu, digituin kan? Iya kan? Nah, gitu loh maksudnya. Ya, tidak optimalnya tuh gitu. Ya karena memang apa namanya dari level satu langsung maksa naik ke level 3 gitu. Nah, pengetahuan ini silahkan teman-teman simpan. Tapi bukan berarti kemudian besok harinya langsung, Pak, saya mau usul. Bapak salah, Pak. Kata Bu Ana, kalau level satu harusnya ke level 2 Pak. Jangan ke level 3. Jangan kayak gitu. Anda juga jangan kayak gitu ya. Nah, gunakan pengetahuan ini, teman-teman semua. Lalu keluarkan saat waktunya tepat. Kapan itu? Saat Anda dimintai pendapat sama direksi. Atau Anda sudah sangat dipercaya oleh direksi, lalu Anda diminta bikin terobosan-terobosan. Keluarin teori ini. Pak, kita sekarang lagi ada di level satu, kita masih ada PR terkait THR dan lembur, Pak. Nah, kalau kita mau ingin ya karyawan tuh lebih engage, para leader lebih proaktif dengan manajemen, saya sarankan begini, 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 gitu. Ini secara ideal begitu ya, teman-teman. Kalau memang ingin berjalan secara optimal itu begitu. Gitu ya. Ya. Nanti materinya kita share, jangan khawatir ya. Jadi, apa namanya, bisa teman-teman pakai nanti ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, itu tadi konsep-konsep background. Sebelum teman-teman nyemplung sebagai HR, teman-teman udah harus paham dulu mindsetnya seperti apa, ya. Terus apa namanya ini ya, mengetahui perusahaan skalanya seperti apa, evolusi organisasinya seperti apa, bagaimana Anda harus bertindak, bagaimana Anda menyikapi satu isu, bagaimana Anda menyikapi direksi atau owner yang kadang pelin-pelan, itu Anda harus paham gitu kan? Karena tadi udah dibahas. Nah, sekarang kita masuk ke HR framework. Frame itu kerangka, ini frame itu kerangka, work itu kerja. Artinya apa? Kerangka kerja sebagai HR. Artinya apa? Pekerjaan atau job desk sebagai HR tuh ini. Ini sesuai teori. Teori HR framework ada beberapa, tapi saya suka yang pakai ini. Karena ini gampang jelasinnya ya. Kayak tiang gitu gampang jelasinnya. Bu, saya pengen jadi HR, Bu. Soalnya HR kan kerjanya gampang. Ini yang sering-sering miskonsepsi itu gini. Saya pengen jadi HR soalnya kata orang tua saya kerjanya gampang. Emang kerjanya gampang gimana? Kan cuma ngegaji doang sama ngerekrut doang, Bu. Ah, itu berarti miskonsepsi Anda salah, bukan salah maksudnya. Nggak tepat. Kenapa? Karena ngerekrut sama ngegaji doang tuh cuma kotak kecil. Cuman kota kecil di mana kerjaan Anda itu membentang dari Sabang sampai Merauke. Anda cuma melihat kecamatan dan kecamatan ya nggak bisa mengcapture tugas sebagai HR yang bagus gitu loh. Nah, kerangka kerja sebagai HR itu ada 5 pilar teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. HR planning, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia itu artinya Anda merencanakan terkait dengan karyawan Anda, ya, merencanakan struktur organisasinya, merencanakan SOP-nya, merencanakan job desk-nya, merencanakan tahun depan jumlah karyawan yang direkrut berapa, merencanakan budget gajinya, merencanakan budget pelatihannya. Ini perencanaan. Bahkan karyawan belum masuk ke perusahaan, kita udah action di HR planning. Karyawan belum masuk perusahaan kan job desk-nya udah dibikin, struktur organisasinya udah ada kotakannya, ya kan? Budget gaji dia udah kita usulin gitu kan. Nah, ini HR planning. Bahkan sebelum karyawan itu masuk kerja, ya karyawan apapun posisinya, kita udah kerja tuh. Itu namanya HR planning, perencanaan sumber daya manusia.
Nah, itu pilar pertama. Yang pilar kedua adalah HR acquiring. HR acquiring itu berhubungan dengan cara mendapatkan karyawan. Di sini ada rekrutmen, seleksi, penempatan, integrasi. Ini proses rekrutmen sampai selesai. Itu satu pilar sendiri. Rekrutmen satu pilar sendiri. Penting banget rekrutmen itu. Ya, karena rekrutmen itu pintu masuk bagi karyawan yang loyal tuh ya rekrutmen. Ya, Anda bisa mendapatkan karyawan yang loyal, kinerjanya bagus, motivasi kerjanya bagus, itu dari proses rekrutmen yang baik. Makanya rekrutmen itu satu pilar sendiri. Ya. Nah, lalu apa namanya? Yang ketiga adalah HR developing. Artinya apa? Developing itu mengembangkan. Mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan karyawan. Program-program HRD untuk mengembangkan karyawan. Apa itu? Kinerja, terkait dengan kinerja. Performance itu kinerja. Ada penilaian kinerja, ya ada pembuatan target kinerja. Nah, tuh training and development, ya pelatihan dan pengembangan, ya karir manajemen, ada pengelolaan karir-karirnya disusun, ya dibikin blueprint karirnya, ya lalu apa pengelolaan pengetahuan, dibikin saluran-saluran untuk apa namanya penyebaran informasi, penyebaran pengetahuan, itu HR development itu kita. Lalu pilar yang keempat adalah HR maintaining, maintain itu menjaga. Artinya apa? Artinya menjaga atau memelihara. HR maintaining ini adalah program-program untuk pemeliharaan karyawan. Seperti apa? Kompensasi dan benefit ini digaji yang benar, ya bonus dihitungin, BPJS didaftarin, di industrial relation nih kontrak kerja didaftarin. Nah, sebenarnya teman-teman, HRD itu ngurusi orang lain. Jadi sebenarnya yang paling enak tuh jadi karyawan. Kenapa? Gaji nggak ngitung, tinggal tanggal 1 dapat transferan. Kontrak kerja nggak nyusun pasal-pasalnya, tinggal dia tanda tangan. Ya, pelatihan dia nggak nyusun silabusnya, tinggal duduk mendengarkan. Ya nggak, job desk dia nggak nyusun uraian tugasnya, yang nyusun HRD gitu kan. Jadi sebenarnya kita itu mengurusi orang lain. Kalau menurut Prof. Dev Ulrich, ini bacanya gimana ya? Ulrich itu bacanya gimana sih? Ya, Bapak HR modern, ya. HR itu caregiver. Caregiver itu apa teman-teman? Pemberi pelayanan. Caregiver yang di rumpun caregiver itu ada perawat, ada dokter, ada tenaga kesehatan. Tuh rumpun caregiver. Ya, pemberi pelayanan. Ya, customer service itu. Itu pemberi pelayanan. HR itu ada di rumpun caregiver, pemberi pelayanan. Gitu. Kalau menurut Prof. Dev Ulrich. Nah, jadi lucu kalau Anda memberikan pelayanan ke karyawan, Anda lebih sombong daripada yang dilayani. Itu lucu. Ada karyawan nanya slip gaji, Anda sentak. Ada kandidat yang interview, Anda sinisin. Lucu Anda sebagai HR. Nggak sesuai teori Anda. Gitu. Ya, paham ya? Jadi kalau memang pengen jadi HR, Anda harus ada jiwa melayani di situ. Jiwa profesionalisme di situ. Ya. Karena memang aslinya Anda tuh ngurusi orang lain, Kak. Ya. Nggak ada ceritanya karyawan tuh ngitung gaji sendiri, nggak ada. Anda yang ngitungin nanti. Nggak ada ceritanya karyawan tuh ngedaftar BPJS sendirian, nggak. Anda yang ngedaftarin gitu. Jadi lucu kalau Anda ini yang melakukan pelayanan, Anda tuh yang memberikan pelayanan, kok Anda lebih sombong, lebih jumawa daripada yang Anda layani. Itu lucu. Gitu. Nggak paham teori Anda berarti. Gitu. Nggak sesuai sikap-sikap Anda itu berarti. Paham ya di sini ya? Jadi kita posisinya sama dengan karyawan yang lain itu. HR juga karyawan. Karyawan lain juga karyawan. Jadi silakan bersikap profesional sejak proses rekrutmen di depan. Sejak proses rekrutmen di depan. Gitu ya. Nah, kalau HR retaining, apa itu retaining? Retain itu mempertahankan. Ya, retain itu perhatian. Itu program-program untuk mempertahankan karyawan. Ada program terkait apa talent management, pemetaan talenta. Nah, ini karyawan udah 5 tahun. Dia pintar, sopan, tapi skill A ini nggak bagus. Dia digeser kemana ya? Ada program-program suksesi ya. Karyawan-karyawan bagus udah di training leadership, public speaking, presentasi di training supaya kalau manajernya resign, manajernya pensiun, mereka tinggal dinaikkan. Itu program suksesi kayak gitu. Retirement management itu program pengelolaan pensiun. Karyawan yang mau pensiun H5 H-5 tahun sebelum pensiun udah dikasih pelatihan-pelatihan, pelatihan kewirausahaan ya, program-program spiritualitas supaya dia nggak kesepian pas pensiun. Nah, itu HRD. Kerjaan Anda ini semua. Kok banyak ya Bu kerjaan? Banyak banget. Ini adalah kerjaan Anda sebagai seorang HR. Nah, sesuai dengan teori profesi yang lain, HR itu ada yang HR generalis.
Ada yang HR spesialis. Kalau HR generalis ini posisinya biasanya staf HR, HR staff, staf HRD, supervisor HR, manajer HR. Kayak saya ini HR generalis level manager. Ya. Itu artinya apa kalau HR generalis? Kalau HR generalis itu artinya Anda mengerjakan hampir semuanya ini. Tuh, palu gada HR palu gada. Anda yang merekrut karyawan, ya bikin job desk, ya bikin struktur organisasinya, yang ngitungin gaji dia, yang ngelatih dia, gitu. Ada karyawan yang apa pensiun yang Anda urusin, nah berarti Anda HR generalis, Kak. Mengerjakan hampir semua framework ini. Itu namanya HR generalis. Kalau level staff namanya staff HR, kalau level supervisor namanya supervisor HR, kalau manager namanya manager HR, kalau GM namanya GM HR, kalau direktur namanya direktur HR. Nah, ini biasanya HR generalis ini ada di perusahaan yang baru muncul, introduction atau berkembang, baru berkembang, growth, introduction, growth atau decline. Perusahaan yang kecil atau sedang berkembang. Kenapa? Karyawannya belum terlalu banyak, sehingga manajernya palu gada masih bisa ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini masih bisa. Gitu. Tapi perusahaannya sudah sangat besar, karyawannya 10.000, 15.000, ya sudah kewalahan kalau jadi generalis sudah kewalahan. Maka karena saking banyaknya karyawan, maka dibutuhkan HR spesialis namanya. Ya, HR spesialis ini gimana? HR spesialis ini hanya mengerjakan ya satu kotak kecil, satu kotak kecil atau satu pilar saja. Dia nggak ngerjain yang lain. Contoh gimana, Bu? Contoh, spesialis compensation dan benefit. Cuma ngurusi bonus, gaji, BPJS, pajak karyan. Dia nggak ngurusi rekrutmen. Itu namanya spesialis CNB. Spesialis rekrutmen, khusus rekrutmen aja. Dia nggak ngurusi pelatihan. Dia nggak ngurusi susunan organisasi. Nah, itu namanya spesialis rekrutmen. Spesialis industrial relation atau bahasa Indonesianya hubungan industrial. Maka dia cuma ngurusi kontrak kerja, ngurusi serikat pekerja, ngurusi surat peringatan, SPSP. Dia nggak ngurusi rekrutmen, nggak ngurusi pelatihan. Nah, itu namanya HR spesialis. Tinggal sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya spesialis ini mengerjakan apa? Bisa hanya mengerjakan satu kotak kecil, bisa bisa mengerjakan satu pilar, bisa. Ya. Nah, ini namanya macam-macam HR spesialis nih. Ada staff CNB. CNB itu Compensation and Benefit Staff. Misalnya. Ada staff rekrutmen, talent acquisition staff, misalnya gitu-gitu. Nah, itu spesialis, Kak. Ya. Misalnya staff training, gitu. Staff HI, hubungan industrial. Nah, itu berarti spesialis ke Anda. Ya, cuma mengerjakan satu kotak kecil atau satu pilar saja. Terus gimana, Bu? Saya sebagai newbie, sebagai fresh graduate, lebih baik saya spesialis dulu atau generalis dulu ya? Gitu kan? Mungkin teman-teman tanya kayak gitu kan. Sebenarnya tergantung minat teman-teman semua. Contoh teman-teman yang lulusan jurusan psikologi itu lebih tertarik ke HR spesialis rekrutmen. Dia tidak tertarik ke undang-undang ketenagakerjaan. Ya kan? Contoh, nah, teman-teman yang lulusan psikologi bisa langsung ngambil spesialis di rekrutmen. Ya, teman-teman yang jurusan hukum bisa langsung tertarik mengambil hubungan industrial gitu. Tapi ya itu bukan patokan, bukan patokan. Nah, kalau saya menurut pengalaman saya better, lebih baik teman-teman saat level staff itu di generalis dulu. Kenapa? Kalau teman-teman level staff itu jadi generalis, teman-teman udah ngicipin, udah nyicip bikin kontrak kerja, nyicip melakukan pelatihan, nyicip ngitung gaji gitu kan. Nah, nanti kalau teman-teman mau supervisor, jadi supervisor generalis bisa, jadi supervisor spesialis bisa. Kan udah nyicipin semua nah tadi. Kalau saran saya gitu. Kalau Bu Ana gimana? Kalau saya kebalik. Saya level staff ngurusi training. Supervisor ngurusi training. Manajer saya umum. Nah, jungkir balik saya. Bisa Bu, bisa. Tapi ada harus jungkir balik belajarnya. Nah, kalau enak tadi itu ya, generalis. Kalau enak. Kalau generalis, staff HR generalis, tinggal nanti pengen supervisornya yang generalis atau spesialis. Tergantung passion Anda. Gitu. Gitu tuh kalau menurut pengalaman saya pribadi ya. Tapi it's okay teman-teman mau kemana aja silahkan. Nah, Bu, berarti apakah pekerjaan sebagai HR ini hanya khusus untuk jurusan psikologi dan jurusan hukum? Enggak, enggak. Skill ini teman-teman dari pilar 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa Anda kuasai walaupun Anda jurusan teknik kelautan, Anda jurusan kemaritiman, Anda jurusan pendidikan agama Islam yang enggak apa namanya enggak match itu bisa. Ya. Skill di 5 pilar ini bisa dipelajari. Serius Bu, serius.
Kok bisa ngomong gitu? Ah, saya buktinya. Saya contohnya, saya kan bukan lulusan-lulusan S1 psikologi, bukan. Saya kan dari kesehatan tuh. Dari kesehatan, kemudian jadi HR, kemudian jadi supervisor HR, kemudian jadi manajer HR, bisa. Bisa, asal skillnya mampu, gitu. Ya. Karena memang sesuai dengan job evaluation atau evaluasi jabatan, ya, posisi HR itu tidak melulu satu jurusan tertentu. Kalau misalnya nih saya sebagai HR manager, saya pengen punya staff HR yang bisa ngitung gaji. Itu jurusan, mohon maaf ya, teman-teman jurusan psikologi belum tentu bisa. Jurusan hukum belum tentu bisa. Padahal saya butuh yang bisa ngitung gaji, ngitung BPJS gitu kan. Nah, sehingga teman-teman semua, posisi HR ya, staf yang generalis maupun spesialis ini bisa dikuasai oleh siapa saja, tidak terbatas jurusan tertentu. Gitu. Tapi kenapa ya Bu? Kok lowongan kerja posisi staf HR banyak kan diutamakan jurusan psikologi, diutamakan jurusan hukum, diutamakan. Diutamakan tuh berarti lebih bagus. Tapi kalau teman-teman punya skillnya bisa lolos. Bisa lolos. Kok Bu Ana bisa kayak gitu ya? Karena kan kami mendidik. Kami punya program pelatihan yang termasuk teman-teman yang Sabtu Minggu besok itu backgroundnya macam-macam. Kalau teman-teman udah punya skillnya, Anda bisa nerobos lokernya. Intinya gitu. Karena kan alumni kami udah banyak banget yang jadi staf HR. Banyak banget. Ya. Teknik lautan aja ada. Teknik lautan tuh belajar apa sih teman-teman? Laut toh. Belajarnya terkait laut. Terkait apa namanya engineering yang terkait laut ya. Terus ngelola manusia. Bisa jadi HR? Bisa. Asal Anda punya skillnya. Kuncinya punya skillnya kalau jadi HR teman-teman. Bayangin teman-teman. Ya. Perusahaan di Indonesia tuh jutaan. Kalau nunggu dari teman-teman jurusan psikologi, nunggu dari teman-teman jurusan hukum, ya nggak akan dapat HR. Padahal yang jurusan psikologi belum tentu pengen jadi HR. Yang jurusan hukum belum tentu pengen jadi HR gitu loh. Itu kenyataan di lapangan teman-teman. Jadi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Karena secara data ada, secara pengalaman empiris juga ada bahwa di semua skill HR ini bisa Anda kuasai. Gitu ya. Nah, ini kita lihat ya bagian-bagian HR ya, contoh. Di bagian HR planning tadi udah saya kasih sedikit spill ya. Tugasnya membuat struktur organisasi, membuat job desk, membuat pelatihan, training need analysis itu analis kebutuhan pelatihan, manpower planning, budgeting. Itu tujuannya, itu tugasnya. Termasuk bikin ini struktur organisasi. Ini juga contoh struktur organisasi itu di bagian HR planning. Kalau HR recruiting ya proses rekrutmen. Ya. Menganalisa job desk, buat requirement, bikin loker, nyebar loker, ngejadwalin interview, macam-macam. Ini bagian HR acquiring sampai karyawan baru di onboarding. Tuh. Ya, yang terkait developing apa tadi? Terkait kinerja, nyiapin form penilaian kinerja, nyebarin penilaian kinerja, menyiapkan form permintaan training, menghubungi pembicara, macam-macam di sini banyak banget. Maintaining tadi yang terkait gaji, terkait kontrak kerja, serikat pekerja, ini ya penggajian BPJS, BPH 21, lembur, cuti, fasilitas dan benefit banyak banget. Bahkan ya meja kursi karyawan baru aja apa ya teman-teman yang ngadain sampai segitunya. Iya, karena kan kita caregiver ya, memberikan pelayanan. Gitu, ya. Retaining ini promosi, asesmen, apa namanya suksesi itu retaining. Banyak sekali. Ya. Ini jenis-jenis posisinya ya, teman. Tadi sudah sedikit saya spill ya. Posisi spesialis ini banyak sekali. Training staff itu spesialis ya. Payroll staff, employee well-being staff itu spesialis. Ya. Talent management staff, career planning staff itu spesialis. Spesialis. Nah, sudah siapkah jadi HR? Karena spesifikasi HR itu sebenarnya bisa dari berbagai jurusan. Walaupun lokernya tertulis jurusan tertentu, kalau teman-teman punya skillnya, itu bisa ditembus. Bisa ditembus itu. Bisa dikuasai oleh siapapun. Jadi bagaimana jika ada loker posisi HR mengkhususkan posisi tertentu? Anda punya skillnya, Anda bisa tembus di situ. Pede aja. Nah, berarti bagaimana langkahnya kalau teman-teman pengen jadi HR? Ya. Kalau misalnya jadi HR, langkahnya adalah kuasai hard skill-nya atau skill kasarnya, ya, atau skill yang digunakan untuk mengerjakan job desk-nya, ya. Catat foto ini, skill dasar ini dulu 1, 2, 3, 4, 4 ini dikuasai dulu. Udah cukup banget teman-teman jadi HR staff. Kenapa teman-teman peserta sertifikasi BNSPI saya minta ikut training HR staff? Karena kakak nggak dapet yang ini kak, nggak dapet yang ini. Nah, ini nggak dapat. Di sertifikasi BNSP itu nggak membahas rekrutmen, Kak. Nggak membahas undang-undang. Nah, kan cuma bahas job desk, BPJS, penggajian, sama administrasi kan. Makanya peserta sertifikasi BNSP saya sarankan ikut training HR staff. Karena Anda akan dapat ini.
Nanti lengkap jadinya. Undang terkait undang-undang rekrutmen, penggajian, sama job desk. Nah, jadi teman-teman semua, silahkan cari lembaga yang ada kelas ini. Syukur-syukur kalau apa namanya pelatihannya dalam satu paket. Salah dalam satu paket tuh bahas undang-undang, bahas rekrutmen, bahas penggajian, bahas job desk. Tambah syukur-syukur tambah materi lain, SOP, peraturan perusahaan, alhamdulillahnya gitu. Nah, itu cari lembaga yang skill apa menguasai skill ini untuk jadi HR staff ini. Paling enggak ini. Jadi tolong jangan lagi ada pertanyaan, Bu, saya pengen jadi HR staff, kuasai skill yang dikuasai apa aja. Ini difoto dulu. Difoto dulu ya. Kalau teman-teman mau jadi HR, paling tidak kuasai skill 4 ini. Kok Bu Ana bisa yakin? Lah kan kita riset, Kak. Kita kan lembaga pelatihan itu kalau mau bikin kurikulum riset dulu. Nggak asal jual, nggak. Riset dulu ya. Riset yang kita lakukan, posisi loker-loker HR staff itu butuh 4 ini. Ini kenapa training HR staff yang Sabtu Minggu besok isinya ini. Karena kita riset duluan untuk bikin silabusnya. Udah sesuai dengan standar BNSP memang begitu lembaga pelatihan. Ya. Riset dulu. Oke ya, itu dikuasai. Nah, skill HRD-nya dikuasai. Ini iklan teman-teman. Kalau mau ikut tempat kami boleh ya, HR staff, training HR staff, atau sertifikasi BNSP kami ada. Ya, bisa chat ke admin. Ya, biaya bisa dicicil, tapi sekarang udah nggak dicicil deh. Besok Sabtu Minggu soalnya tinggal 23 sampai 4 Mei. Sertifikasi BNSP juga bisa dicicil. Ini iklan. Nah, lalu hard skill sudah dikuasai, kuasai soft skillnya. Soft skill itu terutama komunikasi, profesionalisme, tidak tidak hard feeling, dikit-dikit baper, karena itu kan cuma job matters. Ya. Nanti teman-teman itu akan menghadapi manusia. Ya, kalau teman-teman menghadapi manusia, teman-teman mudah mudah apa namanya tersensitif, ya susah Anda. Manusia ini ajaib, teman-teman, ajaib. Saya pengalaman puluhan tahun melihat karyawan yang ajaib itu udah katam saya. Kalau teman-teman kerja menghadapi mesin, mesinnya rusak, mesinnya bisa langsung diperbaiki atau diganti. Lah kalau Anda menghadapi manusia, manusianya rusak, apa langsung diganti di PHK? Nggak bisa, Anda nanti bisa kena tegur. Bisa ketabrak undang-undang ketenagakerjaan Anda. Nah, makanya kalau jadi HR ini benar-benar harus kesiapan mental ya yang tangguh beneran. Karena Anda akan menghadapi manusia yang unik, bahkan ownernya pun unik. Direksinya pun unik, atasan Anda pun nanti unik. Ya, jadi profesionalisme ini penting sekali untuk Anda kuasai. Nah, kalau sudah punya hard skill-nya tadi udah dikuasai, nah, soft skill udah nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau merencanakan karir sebagai HR, yang pertama tadi hard skill-nya kuasai dulu. Lewat apa Bu? Boleh lewat kursus, webinar, training, silahkan. Ya kalau belum punya budget, belum punya uang, cari kelas-kelas gratis seperti sesi malam hari ini kan lumayan tuh. Kalau udah punya budget, tinggal teman-teman analisa nih lembaga pelatihan yang sudah terbukti meluluskan alumni banyak jadi HR mana. Materinya sesuai dengan yang 4 skill tadi enggak. Itu Anda lakukan riset ya kalau Anda punya dana. Nah, kalau sudah dikuasai, hard skill udah dikuasai, soft skill udah kuasai, CV-nya diperbaiki. Kalau Anda ngelamar jadi HR tuh CV-nya jangan tertulis skill MS Office. Ya kalau itu maafin Kak, bukan staf HR. Kalau staf HR, CV Anda tuh tertulis paham undang-undang ketenagakerjaan, paham proses penggajian gitu loh, paham ngitung BPJS gitu CV-nya. Ya, apa gunanya tadi ikut training skill-skill tadi? Ya, kalau udah ikut training skill-skill tadi, masukin ke CV gitu kan. Skillnya paham undang-undang ketenagakerjaan, mampu melakukan rekrutmen, mampu bikin job desk gitu CV-nya. Tonjolkan skill. Sudah baru persiapkan interview. Udah itu. Ya, ini adalah rencana karir kalau teman-teman semua mau jadi HR, entah teman-teman masih fresh graduate, job seeker, atau mau switch karir, sama, plannya sama. Ini sumbernya, ini plannya sama, ya, langkah-langkahnya sama. Gitu teman-teman. Ya, jadi ini materinya sudah selesai. Tadi dari awal konsep-konsep udah saya jejel-jejelin supaya teman-teman tuh nanti bisa jadi kolega saya. Ya, jadi HR, HR kan jadi kolega saya yang memang sudah memiliki apa konsep atau mindset yang tepat jadi HR. Jadi Anda tidak terjerumus jadi HR yang black HR. Kita istilahnya black HR. Black HR itu HR yang jahat. Ya, karena teman-teman udah punya konsep yang baik. Oke, gitu teman-teman semua ya. Nah, sepertinya sudah sesuai dengan rundown teman-teman. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya ya.
Boleh raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaannya di room chat ya. Sepertinya tadi di room chat sudah ada yang bertanya belum ya di room chat? Sepertinya belum. Oke, silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Ini mau bertanya bebas ya. Dari POV HR boleh, dari POV kandidat boleh. Mm-mm. Ya, oke, silakan Kak Reva Rizky, silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya, saya ingin untuk memastikan sesuatu. HR itu kan dikenal sebagai human resource yang menurut yang saya tahu itu pada dasarnya berhubungan dengan pengembangan dan pemberdayaan manusia untuk di dalam perusahaan gitu ya. Nah, kalau memang demikian, mengapa saat ini banyak beberapa perusahaan justru cenderung menggantikan beberapa peran manusia dengan AI? Maksudnya biasanya kayak customer service dan gitu-gitu. Dan memang di balik AI itu kan tetap ada manusia yang menciptakan dan mengembangkan, mengatur gitu-gitu. Tetapi apakah penggunaan AI ini menunjukkan bahwa kemampuan manusia asli bisa mudah dengan tergeser gitu. Lalu pertanyaan saya, menurut perspektif HR sendiri, bagaimana seharusnya perusahaan menyeimbangkan efisiensi teknologi dan nilai manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan memang sudah zamannya ya. Sekarang ini tadi ya, kalau kita belajar dari revolusi industri tadi ya, teknologi AI itu udah sebuah keniscayaan. Anda aja setiap hari itu berdampingan dengan AI. Ya, bikin tugas sulit sedikit, tanya ChatGPT, tanya Claude, tanya Gemini, gitu kan. Anda aja sebagai personal sudah hidup berdampingan dengan AI. Apalagi perusahaan, entitas hukum yang sah di Indonesia. Gitu. Pasti akan bersinggungan dengan AI, bersinggungan dengan teknologi. Itu sudah satu keniscayaan. Kalau enggak, perusahaan yang enggak bisa ngikuti kompetitor. Gitu. Itu kenapa perusahaan kemudian mereka memberikan budget untuk AI. Selain karena untuk mengikuti perkembangan zaman, supaya tidak kalah oleh kompetitor, mereka juga efisiensi. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh AI, ya, maka dikerjakan oleh AI sehingga manusia di dalam perusahaan itu fokus ke yang ranahnya atau sifatnya strategik gitu. Ya, paham ya? Jadi kalau misalnya apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif itu nanti lama-kelamaan akan digantikan oleh AI. Ya iya, administratif kan value-nya apa namanya lebih kurang bervalue dibanding yang bisa berpikir secara strategik gitu. Makanya AI ini nanti apa namanya diintegrasikan ke perusahaan. Perusahaan akan narik AI, akan menggunakan AI supaya efisien. Seperti yang saya sampaikan tadi di tahun 2021 saya nggak akan ngusulin meng-hire CS. Satu CS itu di hire-nya pakai UMK Jogja itu 2,7 juta. Pakai AI gratis. Ya siapa yang nggak mau? Pasti owner itu mikir daripada saya ngegaji 2,7 juta per bulan satu orang, mending gratis pakai AI. Itu prinsip efisiensi kan gitu. Gitu kan. Jadi AI teknologi itu nanti satu keniscayaan. Kenapa? Karena memang zamannya udah masuk ke situ gitu. Jadi kalau sebagai HR ya kita terima hal tersebut tidak perlu denial. Tidak perlu ketakutan juga. Wah, nanti AI akan menggantikan semua manusia. Ya kagak lah, Kak. Ya. AI ini tidak akan menggeser manusia. AI ini menggeser manusia yang tidak pakai AI. Paham? AI tidak akan menggeser manusia. AI itu menggeser manusia yang tidak pakai AI. Gitu. Karena apa? Teknologi itu cuma enabler aja, bukan faktor apa namanya yang memang menyebabkan satu kausalitas ya, sebab dan akibat yang mutlak enggak. Enabler dia itu di tengah-tengah gitu. Ibarat kata kayak katalisator gitu AI itu. Jadi bukan yang kalau tidak AI, tidak ada AI perusahaannya tutup. Enggak. Kalau tidak ada manusia perusahaannya tutup. Itu yang benar. Jadi AI ini sebagai fasilitator aja, sebagai katalisator aja, sebagai enabler aja. Jadi kalau perusahaan itu mau meng-hire AI,
Ya, kita sebagai HR harus aware apa saja skill-skill yang bisa ditingkatkan oleh karyawan kita supaya karyawan kita ini tidak digantikan oleh AI. Ingat, AI menggantikan manusia yang tidak pakai AI. Bukan menggantikan manusianya doang. Bukan, tapi menggantikan manusia yang tidak pakai AI. Selama karyawan kita itu di-upgrade pengetahuan atau literasi teknologi, yang mereka nggak akan tergantikan. Gitu. Admin dia paham HRIS, nggak akan digantikan karena dia yang akan mengelola HRIS. Dia yang akan mengelola AI HRIS gitu. Warehouse manager dia tidak akan tergantikan karena dia pakai sistem warehouse management yang pakai AI gitu. Jadi no isu ya. AI diintegrasikan ke perusahaan itu tidak ada isu. Asal perusahaannya itu punya budget, punya duit, oke aja, jalan aja. Tinggal bagaimana nanti HRD membuat strategi supaya dengan para leader tentunya ya, dengan para leader departemen memikirkan supaya karyawannya ini tetap relevan ya, tidak bisa digantikan oleh AI, tidak bisa digeser. Mereka harus kita upgrade skill apa ya? Gitu. Apakah di upgrade skill apa menguasai AI atau menguasai teknologi gitu. Dan ingat ya teman-teman, Indonesia itu Indonesia itu ketinggalan dari luar negeri sekitar berapa tahun? Berapa puluh tahun? 20 sampai 30 tahun kalau terkait dengan teknologi. Jadi Anda di 2030 nanti masih melihat perusahaan di daerah-daerah mereka yang masih pakai manual menggunakan MS Excel, belum pakai AI, masih ada. Indonesia itu masih apa namanya ketinggalan beberapa puluh tahun. Jadi jangan khawatir, perusahaan-perusahaan yang sudah punya budget mereka akan pakai AI, iya. Tapi bahkan perusahaan di daerah mereka aja masih pakai manual itu banyak sekali sampai beberapa puluh tahun ke depan. Gitu, gitu ya Kak Areva Rizky. Semoga bisa apa namanya menjawab ya. Oke. Dari Kak Marcella. Oke sebentar. Perkenalkan nama saya Marcella. Saya izin bertanya melalui room chat ya, Bu. Jika posisinya menjadi HRGA itu bagaimana, Bu, dalam segi pekerjaannya? Oh, ini tadi sudah ada Kak di materi, ya. Tapi mungkin saya lupa belum menjelaskan ya. Kak, ya. Jadi sebenarnya GA, ya, General Afraid itu bukan job family, bukan rumpun pekerjaannya HR. Ya, sebentar ya, teman-teman. Yang ini, ya, mana tadi ya? Yang ini. Buktinya betul. Nah ini, ya. Jadi GA, ya General Affair itu bukan rumpun pekerjaannya HR. Ingat ya teman-teman, rumpun pekerjaan kita itu nggak jauh-jauh dari ini, ya. Rumpun pekerjaan kita itu nggak jauh-jauh dari ini. Ada GA di sini nggak ada. Di sini nggak ada GA. Ya. Jadi di sini nggak ada GA. Jadi rumpun pekerjaan HR itu cuma ini aja gitu ya. Nah, kenapa kok GA itu ditempelkan ke HR? Karena sifat pekerjaannya yang mirip. Ya, GA itu melayani juga. Dia melayani perusahaan, melayani karyawan. Ya, pembuatan seragam karyawan, melayani karyawan. Pembuatan name tag, melayani karyawan. Ya kan, servis AC, servis mobil, melayani perusahaan. Jadi karena sifat kemiripannya, GA itu ditempelkan ke HR, tapi bukan framework, bukan kerangka kerja HR GA itu. GA bukan frameworknya HR. Ya, tapi sering ditempelkan karena kemiripan tugas, kemiripan pekerjaan. Gitu, Kak. Itu ya. Itu ya, Kak Marcella. Hmm. Oke, lanjut lagi. Selamat malam Bu Ana, perkenalkan saya Suraya malam Kak. Saya izin bertanya Bu, Ibu tadi sempat menyebutkan bahwa semua teman-teman bisa menguasai skill HR dan bisa menjadi HR. Namun saat ini muncul sebuah masalah bahwa pada HR rekrutmen dan seleksi sudah pasti terdapat administrasi alat tes. Hal tersebut tentu tidak bisa semua orang diperbolehkan untuk mengadministrasi alat tes tersebut, terutama terdapat undang-undang yang mengaturnya. Ini undang-undang apa Kak Suraya? Boleh tahu undang-undangnya undang-undang apa Kak? Yang mengatur tes, alat administrasi tes. Undang-undangnya undang-undang apa, Kak? Kak Suraya mungkin bisa menjawab ya. Eh, undang-undangnya undang-undang apa, Kak? Yang terkait administrasi tes. Administrasi tes ini psikotes ya, teman-teman ya. Undang-undangnya ada undang-undang psikologi udah ada. Ini saya tanya karena saya nggak tahu beneran. Undang-undang psikologi udah ada. Teman-teman yang psikologi bisa jawab nggak? Apakah sudah ada undang-undang psikologi? Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 2. Ini sudah ada. Layanan psikologi hanya boleh dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki hak. Berarti sudah ada undang-undangnya.
Nah, gini ya teman-teman ya. Kalau misalnya perusahaan tersebut di situ tertulis lowongan kerja, kemudian tertulis mampu melakukan administrasi tes, ya berarti yang lamar ya memang yang dicari ya memang yang bisa melakukan administrasi tes. Ingat ya teman-teman ya, psikotes itu tidak wajib. Ingat ya, psikotes itu tidak wajib. Psikotes, misalnya saya jadi HR manager, ya saya membuat SOP rekrutmen. Psikotes saya wajibkan di SOP rekrutmen karena saya punya sumber daya manusianya. Saya punya teman tim saya, misalnya Leo, dia S2 psikologi, ya saya bikin SOP rekrutmen seperti itu, gitu. Tapi kan tidak semua perusahaan itu ada sumber daya manusianya. Ya, jadi saya buka lokernya tidak perlu yang mampu administrasi tes. Kebutuhan perusahaan kan beda-beda, Kak. Jadi kalau yang dimaksudkan Kak Suraya di perusahaan kan harus butuh administrasi tes, Bu. Ya memang perusahaannya butuh itu, tapi banyak perusahaan yang enggak gitu ya. Karena psikotes itu tidak wajib, masih ada tes-tes lain yang digunakan saat rekrutmen. Bahkan di Indonesia itu psikotes di luar negeri enggak, jarang sekali ya digunakan psikotes gitu. Jadi memang ya sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi kalau misalnya Anda, ini misalnya Kak Suraya bertanyanya dari POV kandidat misal, tapi Bu, saya bukan psikologi, tapi di lokernya itu tertulis mampu mengadministrasikan alat tes. Lah skill yang dibutuhkan berapa di loker itu? Misal di loker itu skillnya yang dibutuhkan ada 6. Ya, satu melakukan administrasi psikotes, Anda bukan psikolog, tapi limanya Anda bisa, ya Anda lamar aja. Siapa tahu nanti yang terkait administrasi psikotes ini ada tim yang lain, skill 5 Anda, yang 5 skill Anda yang ada di diri Anda diambil. Kan bisa kayak gitu. Tapi misalnya kemudian Anda sebagai, ini POV sebagai kandidat ya. Kalau Anda POV-nya sebagai kandidat, di loker tertulis mampu melakukan administrasi tes, wajib, wajib atau ini ya, wajib bisa psikotes, ya berarti teman-teman yang bukan psikologi ya nggak usah lamar. Tidak semua proses rekrutmen itu ada psikotes, Kak. Gitu. Karena sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Misal di perusahaan tersebut ya membutuhkan rekrutmen yang ada proses psikotes, itu bisa dikerjakan satu orang. Toh kita juga butuh yang apa namanya? Yang melakukan rekrutmen mungkin bisa satu orang. Toh kita butuh staf lain yang melakukan penggajian. Nah, kan bisa kayak gitu. Jadi kondisi perusahaan tuh bisa beda-beda, bukan berarti di loker itu tertulis mampu melakukan administrasi tes pasti dari jurusan psikologi. Belum tentu. Ya, di lapangan itu kadang banyak sekali variabelnya yang Anda nggak tahu. Ya, bisa jadi kita butuh yang dari jurusan psikologi, berarti kita cari-cari aja yang psikologi. Tapi bisa jadi enggak. Karena alumni kami bahkan nggak bisa psikotes, bisa jadi HR. Kenapa? Karena rekrutmen tidak wajib pakai psikotes. Ya, tidak wajib. Ya, gitu. Karena bisa pakai tes yang lain. Ya, jadi tidak perlu memaksakan diri. Saya jurusan administrasi bisnis, Bu. Saya nggak bisa psikotes. Ya, memang nggak boleh psikotes Anda. Lah, itu kata Kak Suraya ada undang-undangnya. Berarti Anda gunakan tes yang lain. Bisa skill test. Ya, skill test itu macamnya bahkan ada sampai 5 lebih. Ya, bisa apa namanya interview. Interview ada beberapa tahapan. Bisa tes tulis. Ya, bisa presentasi kasus. Bisa banyak macamnya. Gitu ya. Jadi, mohon maaf izin teman-teman psikologi jangan merasa itu HR itu memang untuk saya, bukan. Bukan, ya. Kenyataan di lapangan banyak sekali yang bukan psikologi bisa jadi HR. Lah saya kan bukan psikologi. Bisa, bisa. Apakah dulu Bu Ana psikotes? Ya enggak lah, lah kan saya enggak punya kewenangan. Ya. Yang psikotes adalah tim saya yang memang jurusan psikologi gitu. Jadi masing-masing gitu. Apalagi udah ada undang-undangnya gitu kan. Nah, gitu ya Kak Suraya ya. Terus, nah masuk ya. Nah, saya kurang tahu nih. Maaf, di dalam dunia rekrutmen justru sekarang kalau mau melamar dari HR ada beberapa perusahaan yang mewajibkan HR. Ah, betul. Ya, di dunia rekrutmen sekarang kalau mau melamar posisi HR ada beberapa perusahaan yang mewajibkan HR bisa menghitung dan mereport ke PH21. Iya, Kak. Pajak. Maaf, PH21 tuh masuk ke payroll ya, Kak. Ke perhitungan penggajian. Ya, masuknya ke situ nanti. Ya, masuk ke situ. Jadi itu termasuk skill yang harus dikuasai. Menurut pengalaman Ibu, tantangan terbesar HR dalam mempertahankan sumber daya manusia apa ya, Bu? Kita dalam mempertahankan sumber daya manusia, tantangan terbesar adalah jika kita masuk di satu perusahaan di mana manajemen atau direksi tidak pro karyawan, itu kesulitan.
Kita tahu bahwa upah itu atau gaji didukung undang-undang, diatur oleh undang-undang, tapi direksi nggak mau tahu, karyawannya resign. Nah, itu kita kadang nggak berdaya di situ. Tantangannya di situ. Mau kita usul sampai kapanpun, kalau direksi tidak menyetujui, ya bisa jadi gajinya kecil. Nah, itu tantangan terbesar itu. Tantangan terbesar adalah kita masuk di perusahaan, di mana di perusahaan itu direksi atau manajemennya tidak pro undang-undang ketenaga kerjaan atau tidak pro karyawan. Misal dia tidak pro undang-undang ketenaga kerjaan nggak apa-apa, tapi dia pro karyawan. Ya. Jadi misalnya ya udah kita naikin dikit ya, ini belum sesuai undang-undang tapi kita naikin. Nah, itu lebih baik, better. Tapi kalau mereka benar-benar against itu maksudnya bertolak belakang dengan kebutuhan karyawan itu yang sulit banget kalau kita sebagai HR. Karena kita yang menjalankan praktek HRD-nya ya, tapi kita yang ditanyain karyawannya padahal keputusannya dari atas gitu. Gitu ya, Kak Indah. Mm-mm. Perbedaan antara HR, HC, personil, dan staf SDM tadi udah sih Karinda. Tadi udah ya Kak di teori terkait evolusi apa namanya HR. Personalia itu administrasi HR, cuma ngerjain administrasi. Kalau HR mungkin ini ya, tak ulang aja ya pertanyaan Kak Rinda ya. Oke. Yang ini, nah ini biar gampang ya. Ini pertanyaan Kak Rinda ya. Jobdesk staf HRD itu meliputi ini semua ya. Staf HR itu meliputi ini karena staf HR itu HR generalis Kak Rinda ya. Mana nih? Ya, ya ini Kak Rinda yang tanya tolong diperhatikan ya. Kalau HC human capital itu seringnya itu ini, ini sama ini. Kadang tidak mengerjakan ini, ya tidak ngerjain gaji, tapi fokus di pelatihan, rekrutmen, talent gitu itu human capital, ya. Job desk-nya. Kalau personalia itu fokusnya di sini Kak. Fokusnya di sini personalia, sini. Ya, itu yang ada di lapangan kayak gitu. Mm-mm. Saya Reza, oke, malam Kak Reza. Ingin menanyakan bagaimana seorang HR menghadapi pimpinan yang ingin memberhentikan karyawan tanpa memberikan hak pegawai tersebut atau pesangon dan lain-lain. Ini yang nyambung di pertanyaannya tadi ya. Pertanyaannya Kak Reza itu nyambung di tadi pertanyaan Kak siapa tadi yang tantangan. Tantangan kita tuh begitu. Tantangan terberat sebagai HR itu adalah kita kerja di perusahaan di mana direksi atau pimpinan nggak mau patuh undang-undang atau tidak pro karyawan. Termasuk yang ditanyakan Kak Reza ini. Mau nge-PHK karyawan, tapi hak karyawan tidak dikasih gitu kan. Nah, gini ya teman-teman ya. Pokoknya gini. Kak Reza dan teman-teman semua, kalau teman-teman tuh bekerja di perusahaan yang direksinya tidak sesuai dengan undang-undang, ya, atau mendolimi karyawan, yang perlu dipegang adalah yang pertama, yang penting inisiator untuk ini ya, inisiator untuk berbuat yang tidak sesuai undang-undang itu bukan Anda, yang penting itu. Jadi bukan Anda yang mengusulkan. Misalnya Kak Reza usul ke direksi, Pak, nggak usah aja, nggak usah dikasih pesangon, jangan kayak gitu. Ya. Yang penting Anda bukan inisiatornya. Kalau Anda bukan inisiatornya, secara apa namanya undang-undang, Anda lebih aman. Anda aman. Tuh, yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya direksi tetap kekeh, Pak, kita kalau mem-PHK, karena ini karyawan tetap, dia dapat pesangon, Kak. Kalau dia PKWT, dia dapat uang kompensasi. Nggak mau saya. Nggak mau saya bayar pesangon. Nggak mau saya bayar uang kompensasi. Ada kemungkinan viral loh, Pak. Kalau viral nanti bisa ketahuan di Snaker, kita bisa kena sidak loh Pak. Biarin aja viral. Ya udah Pak, berarti ini dari Bapak ya, bukan dari saya ya. Kalau udah seperti itu, ya udah jalankan aja. Yang penting kita udah usul Kak, karena apa penentu kebijakan tuh direksi bukan Anda dan inisiatornya bukan Anda. Kalau ada kejadian seperti itu, misalnya viral, kemudian ditegur, yang ditegur direksinya bukan Anda. Kan? Gitu ya Kak Reza ya. Mm-mm. Selamat malam Bu Ana, malam Kak. Saya ingin bertanya apakah budaya kerja yang bersifat seperti kekeluargaan itu baik dalam perusahaan baik dalam sebuah perusahaan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ini KSHM siapa ya? KSHM. Panggilannya siapa nih KSHM? Budaya kekeluargaan itu bisa iya, bisa tidak. Bisa berarti bagus, bisa tidak. Contoh, di perusahaan saya, misalnya karyawan di perusahaan saya, itu eh, di perusahaan saya yang saya inisiasi, yang masih kecil ini, itu apa namanya, value-nya adalah kekeluargaan dan profesional. Kekeluargaan kita terapkan jika gini. Misalnya karyawan saya izin, dia mau nganter ibunya kontrol di rumah sakit, saya izinkan. Dia mau cuti, nggak akan saya tanya-tanya. Karena mau cuti dia ke Bali, kayak mau ke Parangtritis, kayak mau ke Bulan, kayak saya nggak peduli. Yang penting cuti itu adalah hak dia.
Tapi dia mau izin apapun, mau nganter ibunya sakit, mau nganter ibunya ke apa, ke pajak, mau nganter ibunya kemana, saya izinkan. Nah, itu kekeluargaan in term of positif ya, dalam hal positif. Kalau dia izin karena keluarganya atau dia izin karena keinginan dia sendiri, itu kami tidak tidak cawe-cawe. Tapi kalau ada kesalahan, tetap kami proses reward dan punishment-nya. Ada punishment. Ada SOP yang harus di apa namanya patuhi. Ya, izin harus Hamin sekian, formnya ada, nah itu. Jadi profesionalisme dan kekeluargaan dalam hal positif. Nah, tapi ada juga perusahaan yang menggunakan kata-kata kekeluargaan ini untuk abuse. Abuse itu artinya apa? Abuse itu artinya mendolimi itu. Ya. Kita kan kekeluargaan. Jadi nanti kalau kamu lembur, anggap aja kamu itu sumbangsi terhadap keluarga. Alah, ya nggak ada yang kayak gitu. Hmm. Berarti itu kekeluargaan in term of ya dalam konteks negatif. Nah, jadi jawabannya KSHM ya budaya kerja keluargaan itu bisa berarti positif, bisa berarti negatif, tergantung penggunaannya di perusahaan tersebut seperti apa, gitu ya Kak. Hmm. Apa dampak positif dan negatifnya budaya kerja menempatkan hubungan antar karyawan ataupun atasan seperti keluarga? Ya bisa bagus, bisa positif, bisa negatif. Seperti tadi karyawan saya anggap keluarga saya. Jadi kalau dia izin mau izin apapun, itu saya izinkan gitu karena mereka keluarga saya. Gitu. Tapi kan ada yang negatif juga tadi ya digunakan tuh abuse tadi. Kamu kan keluarga, kontrak kerja nggak ada, nggak tertulis, nggak apa-apa deh kan namanya juga keluarga, nggak perlu tertulis tertulis. Kan ada yang abuse kayak gitu kan. Jadi selalu akan ada sisi positif dan negatif gitu ya Kak. Dan bagaimana langkah yang dilakukan, yang dapat dilakukan sebagai HR untuk tetap menciptakan budaya kerja yang harmonis antar karyawan, tapi tetap dengan batas-batas profesional. KSHM, budaya kerja itu top down. Budaya kerja itu top down. Artinya apa? Dimulai dari top. Ya. Top down itu berarti dimulai dari top. Top itu siapa? Atasan Anda, direksi Anda. Walaupun Anda sebagai HR mau jungkir balik pakai program kerja yang meningkatkan budaya kekeluargaan, kalau atasan Anda tidak mendukung, nggak bisa. Gitu. Jadi Anda sebagai HR itu topnya dulu yang ditembusi kalau mau ngomong terkait budaya. Kalau Anda mau ngomong terkait budaya, topnya dulu yang ditembusi. Ya, diusulin terkait program-program Anda tuh topnya dulu. Ya, mereka diminta untuk inline dengan program Anda, baru bisa budaya kerja itu terbentuk. Kenapa? Karena atasannya agree, atasannya nyontohin, atasannya juga profesional gitu. Selagi top ini tidak bisa, tidak memberikan kebijakan, tidak mensupport program-program Anda, nggak bisa. Gitu ya, Kak ya. Gitu ya. Budaya ini kompleks ya, teman-teman. Karena memang sifatnya yang top down itu. Jadi HR tuh nggak bisa bekerja sendiri kalau terkait dengan budaya. Kita ada program meningkatkan kekeluargaan, direksi. Lah, prioritas kita bukan di situ, Bu Ana. Nggak bisa, Anda pasti. Gitu. Gitu ya, Kak SHM ya. Saya SPD Bu jadi HR Bu. Oke, good. Saya juga sarjana keperawatan jadi HR Kak Triani. Saya kan kesehatan. Aplikasi apa saja sih Bu yang sering digunakan oleh HR tergantung Kak Melah di perusahaannya. Ada HRIS ya, ada HRM ya, macam-macam. Tapi aplikasi ini teman-teman tidak dijual bebas. Sehingga teman-teman sebagai kandidat tidak bisa mempelajari aplikasinya karena memang tidak dijual bebas. Teman-teman paling bisa melihat sedikit kayak demo, kayak contoh softwarenya, tapi tidak bisa mencoba kalau aplikasi HR. Itu ya Kak. Bu, perusahaan saya itu memiliki kebijakan gaji yang kecil dan tidak pro karyawan, seperti tidak ada lemburan. Kak Nurul coba cek perusahaannya UMKM atau bukan. Kalau UMKM itu sudah sesuai ya terkait gaji yang kecil, alias di bawah UMK. Nah, kalau tidak ada lemburan, maksudnya karyawan kerja lembur tapi tidak dibayar, itu melanggar undang-undang. Dan SDM-nya juga banyak yang selisih paham. Saya bingung Bu sebagai fresh graduate HR yang ingin menengahinya seperti apa. Kenapa Anda menengahi para karyawan, Kak? Anda punya atasan nggak? Kak Nurul. Anda fokus di job desk Anda ini loh. Ya. Ya, kalau Anda punya atasan yang menengahi karyawan itu biar atasannya atau atasan Anda gitu, bukan Anda. Anda fokus di job desk yang ini gitu. Kalau misalnya Anda punya atasan nggak, Kak Nurul? Di setiap divisi ada leadernya nggak, Kak Nurul? Karena gini ya teman-teman ya,
kita kita framework atau kerangka kerja kita ini kan dari pilar 1 sampai 5. Tapi kalau di perusahaan tersebut ada leadernya, misal departemen warehouse ada manajer warehouse-nya, maka yang melakukan ini kita melibatkan manajer warehouse-nya, bukan kita langsung. Yang melakukan penilaian manajer warehouse-nya, bukan kita. Ya. Melakukan rekrutmen kerjasama sama manajer warehouse sebagai user gitu. Jadi kalau ada para leader itu semua hal yang terkait HR framework ini kita kerjakan bersama-sama dengan para leader. Jadi misalnya di departemen warehouse ada yang berkonflik, ya, itu tugasnya si atasannya warehouse, manajer warehouse atau supervisor warehouse, bukan kita. Kita ngurusin yang departemen HR gitu. Tapi kalau manajer warehouse nggak ada, ya, atau leader nggak ada, kita HR di sini. Ya, di sini ada atasan kita, maka yang atas itu adalah atasan kita. Tapi kalau kita HR sendirian, ini nggak ada atasan, maka Anda harus konsultasi kepada atasan Anda. Anda siapa? Atasannya owner, maka Anda harus konsultasi kepada si owner. Itu tadi budaya tadi itu dari top. Budaya untuk tidak saling sikut, budaya objektif, budaya untuk saling rangkul itu dari atasan Kak, top, bukan dari Anda sendiri. Jadi Anda diskusi sama atasan Anda. Gitu ya, Kak Nurul ya. Mm-mm. Atasan saya sudah lepas tangan, ya udah. Jadi struktur organisasinya rancu sekali, Bu. Sebetulnya sudah bukan UMKM dan sudah berdiri 16 tahun. UMKM yang berdiri 16 tahun ada, Kak. UMKM itu berdasarkan omset, bukan berdasarkan lama kerja. Bukan berdasarkan nama perusahaan. UMKM itu memiliki omset kurang dari 4,8 miliar setahun itu UMKM. Mau 10 tahun, mau 20 tahun, kalau omset dia kurang dari 4,8 miliar setahun, itu masih UMKM, Kak. Jadi kalau perusahaannya 16 tahun, tapi omsetnya masih kurang dari 4,8 miliar setahun, itu masih UMKM. Gitu. Jadi coba diperhatikan. Nah, kalau atasan Anda sudah lepas tangan, itu bukan kewenangan Anda. Jadi Anda nggak perlu bingung. Anda kerjakan saja sesuai dengan job desk Anda. Anda jangan overlap dengan tugas atasan Anda. Lawang Anda aja punya atasan, dan atasan Anda bingung, ya sudah. Anda kerjakan sesuai dengan job desk Anda. Anda nggak perlu mengambil tugas atasan Anda. Gitu, Kak Nurul. Jadi ini Anda harus pakai kacamata kuda ini kalau kalau atasan Anda udah nyerah. Karena Anda punya atasan. Kecuali Anda nggak punya atasan ya. Kalau Anda nggak punya atasan, Anda diskusi dengan owner. Gimana kebijakannya? Gitu, Kak Nurul. Hmm, gitu ya. Terus, apakah IT bisa menjadi HR? Bisa. Dan HR yang seperti apa? HR spesialis bisa, HR generalis bisa. Kalau HR teman-teman, kalau dari IT sudah memiliki skill semua, bisa HR generalis. Kalau Anda memiliki skill terkait sistem, Anda bisa spesialis yang HRIS bisa. Kemarin ada kok teknik informatika IT jadi HR ada. Dari alumni pelatihan kami ada. Oke. Sedikit lagi ya teman-teman ya. Izin bertanya jika pada lowongan tertera kualifikasi pengalaman minimal 1 tahun, apakah pelamar yang belum memiliki pengalaman kerja di lapangan namun sudah mengikuti webinar pelatihan masih bisa menjadi pertimbangan? Masih bisa, Kak Mita. Jadi gini ya teman-teman, HR melihat kandidat itu melihat skill, pendidikan, pengalaman. Itu namanya kualifikasi itu gitu. Ya. Kita itu dalam melihat kandidat itu melihat skill, pendidikan, pengalaman. Ya, itu kenapa kadang misalnya teman-teman belum punya pengalaman kerja ya, tapi punya skill. Ya. Anda punya skill, pendidikan oke lah ya, tapi pengalaman belum punya. Anda yang lamar di perusahaan A, Anda bisa tembus. Tapi dengan kondisi yang sama, Anda yang lamar di perusahaan B, Anda tidak tembus. Itu kenapa? Karena saingan Anda. Di perusahaan A, saingan Anda tidak lebih bagus, skillnya nggak lebih bagus dari Anda bisa lolos. Ya, walaupun ditulis di situ minimal pengalaman 1 tahun. Tapi di perusahaan B ternyata yang lamar udah jago-jago, Anda bisa jadi nggak lolos. Jadi teman-teman ya tidak usah memikirkan saya kira-kira lolos atau tidak. Itu bukan kuasa Anda. Paham? Anda tidak perlu memikirkan kira-kira saya lolos atau tidak. Itu bukan di kendali Anda. Itu di luar kendali Anda. Jadi teman-teman fokus saja pada skill. Ya, gitu. Cari pengalaman dengan magang, cari pengalaman dengan volunteer. Fokus pada skill, lamar. Tidak perlu memikirkan HRD-nya kira-kira suka sama aku apa enggak usah. Kira-kira aku lolos apa enggak, itu bukan ranah Anda, itu ranahnya Tuhan Yang Maha Esa, karena itu namanya rezeki. Rezeki yang ngatur. Bisa jadi Anda lolos di perusahaan A, bisa jadi Anda enggak lolos di perusahaan B. Jadi, ya gunakan energi Anda untuk memikirkan hal-hal yang bisa Anda kendalikan, bukan di luar kendali. Ya, kayak lolos apa tidak, berapa persentase lolos, apa-apa, itu tidak usah dipikirkan karena itu tidak bisa Anda kendalikan. Jadi fokus aja pada diri Anda sendiri, fokus pada skill, pengalaman, pendidikan Anda. Ya. Kemudian lamar, kalau sudah rezeki Anda akan lolos di situ. Oke.
Seberapa besar pengaruh sertifikasi profesional terhadap keputusan akhir rekruter dibandingkan dengan pengalaman kerja langsung? Tergantung Kak Cynthia. Di perusahaan A, ya, di perusahaan A membutuhkan yang sudah tersertifikasi, ya udah yang tersertifikasi lolos. Di perusahaan B membutuhkan yang punya pengalaman langsung, ya udah yang punya pengalaman langsung lolos gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan perusahaan Kak. Ya, jadi tidak ada data, ya, tidak ada data Kak Cynthia. Sekali lagi ya, tidak ada data yang sertifikasi sekian persen lolos, yang pengalaman kerja sekian persen lolos, tidak. Semuanya sesuai kebutuhan perusahaan. Ada kan kesempatan yang sertifikasi ada, kesempatan yang punya pengalaman kerja juga ada. Clear ya, teman-teman ya. Gitu ya. Oke. Oke, sebentar ya, teman-teman. Ini sudah banyak yang sudah pukul sekian. Saya tak nge-share link absen bagi teman-teman yang webinar ya. Bagi teman-teman yang webinar, apa namanya? Saya share link absen ya supaya bisa izin terlebih dahulu kalau mau ini. Link absen sudah saya share di grup, share di grup. Link absen sudah saya share di room chat teman-teman peserta grup webinar silakan mengisi link absen ya. Saya selesaikan sedikit lagi ya teman-teman ya. Eh, Bagaimana jika ada lembaga yang menerapkan sistem PKWT only status kontrak dengan karyawan dalam jangka yang lama itu melanggar undang-undang Kak ST Hadriani. Jadi bisa dilaporkan ke Disnaker. Lanjut, bagaimana cara melihat perusahaan menggunakan sistem itu? Ditanyakan saja Kak Dimas. Bu, di sini tim HRD-nya ada berapa orang? Ada manajer HR, Bu? Ada direktur HR, Bu? Sudah ada pelatihan belum, Bu? Ah, gitu. Sudah berapa lama, Bu, perusahaannya gitu? Tanyakan saja, nanti akan ketahuan. Gitu ya, Kak Dimas ya. Mm-mm. Kemudian, jika sebagai HR kadang kita sama owner selalu pro kontra entah itu terkait peraturan bonus karyawan yang selalu bolak-balik tidak sesuai dengan perjanjian awal karena owner terkadang lebih memihak ke karyawan tanpa diskusi terlebih dahulu dengan kita. Terkadang kita dijatuhkan di depan karyawan, lain waktu lagi diskusi miskomunikasi terjadi. Lalu bagaimana kita sebagai HR untuk menjawab hal tersebut, Bu? Intinya Kak Khairun Nabilah ya, owner itu memiliki keputusan mutlak. Jadi apa yang dia putuskan harus kita kerjakan. Ya karena kita kerja di perusahaan dia gitu. Nah, masalah dia kontrak dengan kita itu di belakang layar gitu ya. Misal dia menjatuhkan, nah ini pentingnya strategi. Teman-teman kalau kerja sebisa mungkin jangan kontra dengan owner. Sebisa mungkin. Catat, sebisa mungkin jangan karena owner ya. Owner tuh pemilik perusahaan. HR-nya sebisa mungkin jangan kontra dengan owner. Bagaimana strateginya? Strateginya adalah ambil hati dia dulu, ya kita kerja yang benar dulu, ya dia senang dulu sama kita dengan kerjaan kita gitu. Baru kita mulai usulkan pelan-pelan. Kalau usul kita tidak diterima, ya sudah. Karena emang itu mutlak keputusannya dia gitu. Jadi jangan pernah perang terbuka, kontra secara terbuka dengan owner. Itu saran saya gitu. Karena kita masih butuh kebijakan dia, kebijaksanaan dia. SK dari dia itu kita masih butuh. Jadi kalau kita berbeda pendapat, itu berhenti di berbeda pendapat saja. Keputusan dari owner seperti apa, itu yang kita jalankan. Gitu ya Kak Khairun ya. Mm-mm. Oke. Ya, saya mau tanya Bu, kalau atasan tapi tidak ada pendidikan itu bagaimana ya? Tapi lulus, saya mau tanya Bu, kalau atasan tapi tidak ada pendidikan, maksudnya gimana ya? Bagaimana ya? Tapi lulus SMK, gimana sih pertanyaannya Kak Febri? Saya nggak terlalu paham pertanyaannya Kak Febri ya. Anda punya atasan yang pendidikannya SMK gitu, maksudnya gimana? Ya nggak apa-apa ya. Dia kan udah jadi atasan Anda, ya udah ikuti aja. Apakah HR yang melaporkan perusahaan terkait pelanggaran akan mendapatkan masalah? Bu, bisa jadi. Karena kan Anda HR tuh diharapkan Anda mensupport manajemen toh Kak Reza. Gitu. Jadi kalau jadi HR jangan melaporkan perusahaan Anda ke Disnaker. Perusahaan Anda itu tempat Anda cari makan. Jangan meludahi sumur yang Anda cari air minum di situ gitu. Jadi jangan laporkan perusahaan Anda sendiri. Ya, ya gitu. Itu kan banyak perusahaan, banyak karyawan yang bergantung dari perusahaan tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin kompromi dengan direksi. Kalau direksi masih belum bisa sesuai undang-undang, ya itu tanggung jawab mereka. Nanti kalau disnaker negur itu mereka yang menghadapi bukan Anda gitu. Gitu ya. Kalau saya jurusan ini, saya contoh di mana teman-teman semua jurusan tidak tergantung. Saya jurusan perikanan, lalu saya cocok di mana? Jangan kayak gitu. Teman-teman tuh fokus menguasai skillnya dulu, ya. Baru teman-teman melamar sebagai staf HR. Jangan, Bu, saya jurusan pendidikan agama Islam, cocoknya saya di mana? Dari tadi kan udah ikut kelas dari awal, udah terkait HR framework, udah tak kasih tahu skill yang harus dikuasai apa.
Ya, udah saya kasih tahu, jadi staf HR dulu, yang dikuasai skillnya apa? Kan udah saya kasih tahu. Jangan bertanya, Bu, saya jurusan teknik perikanan, terus kemudian saya cocoknya jadi apa? Ya jadi HR. Cocoknya jadi HR. HR apa, Bu? Ya HR yang sesuai dengan skill Anda lah. Anda skillnya punya apa? Yang jurusan pendidikan, jurusan perikanan, yang tanya di room chat, Anda punya skill apa? Kalau Anda punya skill rekrutmen, bisa lamar HR rekrutmen. Anda punya skill payroll, bisa melamar HR payroll. Anda punya skill 4 ini, bisa melamar HR staff, gitu loh. Jadi skillnya dulu kuasai, jangan jurusannya ditanyakan. Bu, saya jurusan pendidikan agama Islam, jadi HR apa? Lah, Anda punya skill apa? Itu yang harus Anda jawab. Anda punya skill apa? Belum punya skillnya, Bu. Lah kan udah saya ajari ini. Skill yang harus Anda kuasai, ini dulu. Ya, skill dasarnya, ini dulu. Ini bisa jadi staf HR. Ya, bisa jadi staf payroll, bisa jadi staf rekrutmen, bisa. Bisa jadi HR generalis, bisa, HR spesialis, bisa. Gitu. Baru kalau sudah skillnya dikuasai, masukkan ke CV. Gitu. Jadi bukan berangkat dari jurusan Anda, bukan. Gitu. Berangkat dari skill apa yang Anda kuasai. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi izin ya, ini yang teman-teman tanya, saya jurusan ini, jadi apa gitu. Sepertinya Anda nggak ikut dari awal kayaknya. Karena nggak paham sepertinya. Ya. Jadi kuasai skillnya dulu, baru Anda bicara, saya mau melamar apa. Lah, kuasai skillnya dulu. Anda punya skill apa? Gitu. Akan selalu bermuara dari skill. Anda punya skill apa? Gitu. Bukan jurusan. Ya, gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Link absen sudah saya share di room chat ya, teman-teman. Jika belum ada pengalaman kerja, baru mengikuti pelatihan apa atau perlu magang dulu atau boleh lamar kerja langsung? Lamar magang iya, lamar kerja iya, Kak Claudia. Dua-duanya dilamar. Nanti mana yang mendapatkan panggilan interview dulu? Anda kan fresh graduate nih, ya. Jadi magang lamar juga. Karyawan full timer lamar juga. Nanti mana yang memberikan respon lamarannya ini? Anda ikuti. Gitu Kak Claudia. Jadi eh, apa nggak usah pilih-pilih sekarang gitu. Saya fresh graduate saat ini menjadi HR yang megang job desk seperti rekrutmen, kontrak, payroll, absensi berarti generalis ya, cuti, konseling, pembuatan SOP. JHR generalis Kak. Untuk laporan monthly job desk seperti apa ya Bu? Monthly job desk laporan bulanan HR tuh yang Anda kerjakan, rekrutmen apa aja, payroll gimana, itu yang Anda kerjakan. Kak Putri Salsa kalau masih nggak puas dengan jawaban saya, tanya Chat GPT. Kerjaan saya ini, copy paste. Berikan contoh laporan. Ya Allah, gampang banget. Nggak ada 5 menit. Saya yang umurnya 43 tahun aja bisa pakai Chat GPT. Ini Kak Putri Salsa yang Gen Z harusnya lebih bisa. Ya, kalau masalah laporan tuh gampang banget sekarang. Ya, gitu aja. Gitu. Digunakan itu apa AI atau teknologi untuk membantu Anda. Ini teman-teman ini banget ya, terbantu banget bagi teman-teman yang nggak punya sumber daya. Bikin job desk, tanya AI bisa. Nanti diskusi dengan direksi udah punya bahan gitu loh. Gitu ya. Bagaimana pandangan HR terhadap kandidat dengan umur 29 sampai 30 tahun dengan skill bekerja yang masih 2-3 tahun karena adanya gap year nggak apa-apa. Kalau memang skillnya cocok bisa. Ya. Ya, usia 29 sampai 30 tahun udah punya pengalaman 2 sampai 3 tahun, kalau skillnya cocok bisa masuk. Gitu ya Kak Fadia. Tapi HR tuh bukan cuma saya ya Kak Fadia. Bisa jadi mereka nggak menerima juga bisa. Tapi yang namanya rezeki ya, rezeki itu nggak dipegang oleh HRD. Pasti ada jalan gitu. Jadi tidak perlu memikirkan apakah lolos atau tidak. Fokus di skill, fokus dengan menguasai skill, Anda lamar. Kalau ada rezekinya, Anda pasti lolos. Sesimpel itu jadi job seeker itu. Tidak perlu overthinking. Nah, tidak perlu overthinking kira-kira lolos enggak, kira-kira apa enggak ya, fokus di diri Anda. Gitu, teman-teman. Oke, gitu teman-teman saya ini udah mundur apa namanya 10 menit 11 menit ya. Hmm. Apa bedanya HR sama supervisor? Ya HR ya HR, Kak. Supervisor itu posisi supervisi, leader. Nah, tinggal gini aja Kak Febri, cari job desk-nya, pelajari sendiri. HR job desk-nya apa, supervisor job desk-nya aja. Apa, tanya ChatGPT ada. Gitu. Kalau saya jawab nanti kita sampai setengah 10 sampai ini mundur-mundur ya. Ha-ha. Link absen Kakak Fasya Mila scroll aja ke atas. Sudah saya share sampai berapa kali. Ya. Kakak bisa scroll aja chatnya ke atas. Gitu ya teman-teman ya. Ini sudah mundur teman-teman 12 menit. Saya sangat menghargai teman-teman yang on time ya. Mohon maaf sekali ini mundur 10 menit.